الشباب ليوم النداء أعيدوا 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 إلى الحق صراط. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa yatazawu tariqatihi wa tarassawa khutuwa jalal aqidah al-islamiyyah dan asasan fikrati wa miqyasani amali wa masdarani ahkami. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minina wal mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Alhamdulillah, puja dan syukur senantiasa kita panjatkan tentu saja kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini Allah masih memberikan kita sebuah kesempatan, memberikan kita nikmat-nikmat, khususnya dua nikmat yang jarang disadari oleh manusia. Dia adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Mengapa dua ini sangat jarang disyukuri? Karena orang-orang yang jangankan dia beribadah, orang-orang yang maksiat pun perlu waktu luang dan perlu kesehatan. Karena gak enak kalau maksiat pas lagi gak sehat. Betul begitu ya Bro sekalian. Kalau lagi gak sehat terus suruh pacaran, enak gak? Gak enak ya. Makanya maksiat tuh gak enak kalau lagi gak sehat. Nah, kalau lagi gak sehat aja gak enak untuk maksiat, apalagi ibadah. Maka kita sudah diberikan Allah kesehatan, kita sudah diberikan Allah waktu luang, dan kita kemudian gunakan itu semua untuk di jalan Allah, mencari ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberkahi Allah dan diridhoi Allah. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia. Kepadanya lah kita bersyukur, kepadanya lah kita memohon ampun, kepadanya lah kita meminta segala-galanya, karena kepadanya lah jua kita akan dikembalikan pada satu saat yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kepunyaannya di atas langit dan di bawah langit dan di atas bumi, dan kepunyaannya lah nyawa kita, dan mudah-mudahan kita dikembalikan kepadanya sebagai jiwa-jiwa yang tenang, yang insya Allah diridhoi menjadi penghuni daripada surganya. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karenanya lah kita mendapatkan sebuah kesempatan untuk memasuki surganya Allah. Kita yakini ini adalah agama yang benar satu-satunya, dan tiada agama yang benar selain daripada Islam yang diturunkan pada Rasulullah. Dan kita berharap, kita memohon pada Allah agar jangan sampai kita hanya mengakui Rasulullah sebagai Nabi kita, tapi mudah-mudahan beliau juga berkenan mengakui kita sebagai umatnya, agar satu saat nanti di kelak tiada satupun naungan selain daripada naungan Allah, maka kita bisa berada di belakangnya barisan Rasulullah, mendapatkan naungan yang sama, menginjakkan kaki di surga yang sama, dan berkumpul di surga di tingkat yang sama. Amin. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, jadi pada hari kita bisa berjumpa. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Felix Y. Xiao. Jadi bagi yang belum kenal, bagi yang sudah kenal, silakan latihan melafalkan namanya Felix Y. Xiao. Saya rasa memang agak sulit, nggak ada masalah, karena memang itu tidak biasa diucapkan. Kalau yang baru pertama kali jumpa pasti juga merasa aneh. Kenapa merasa aneh? Karena melihat sesuatu yang nggak biasa. Karena kalau melihat yang matanya sipit, yang kepikir apa? Selain Cina apa lagi? Jual elektronik gitu kan. Makanya kalau orang sipit terus di masjid ngomong Islam rasanya agak-agak aneh gitu ya. Kayaknya nggak biasa. Tapi nggak ada masalah, karena kalau kita tanya sebelumnya, jarak antara Arab ke Cina dengan Arab ke Indonesia, lebih jauh Arab ke Cina atau Arab ke Indonesia? Arab Cina atau Arab Indonesia? Arab Indonesia lebih jauh karena diagonal, betul begitu? Arab ke Cina ya paling cuma sekedar horizontal aja kan ya, tapi nggak diagonal. Berarti lebih jauh Arab ke Indonesia dibanding Arab ke Cina. Kalau itu duluan masuk Islam ke Cina atau duluan masuk ke Indonesia? Cina atau Indonesia? Kalau gitu Islam masuk Indonesia kapan? Kalian Cina duluan. Gimana sih? Islam masuk Indonesia kapan? Kalau di buku sejarah tahun 1600, tahun 1500, tahun 1300. Kemarin baru ada penemuan terbaru yang mengatakan bahwa mungkin Indonesia sudah dimasuki Islam pada tahun 800-an. Karena 818 itu ada surat dari Kesultanan Jambi dikirim kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz supaya dikirim dai ke Nusantara. Yang waktu itu Indonesia, Thailand, Kamboja dan sebagainya masih termasuk bagian daripada Nusantara. Seandainya dai dikirim pada tahun 818, berdakwah di bumi Indonesia, Nusantara keseluruhnya, dan 850-an taruhlah Islam baru punya masjid di Indonesia. Tapi Islam sudah punya masjid di Cina tahun 651. Tahun berapa? 651. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas
datang ke negeri Cina. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah pamannya Nabi. Datang ke negeri Cina berdakwah di situ sebagai penghormatan kaisar. Dia membuatkan namanya Masjid Faisek yang sampai sekarang masih ada di kota Guangzhou. Tahun 651 Islam baru punya masjid di Indonesia kira-kira kemungkinan tahun 850-an. Berarti orang Cina 200 tahun lebih duluan daripada orang Indonesia masuk Islam. Berarti panggil saya kakak kelas, paham? Enggak. Jadi pada hari ini kita nggak akan bahas Cina, pada hari ini kita akan bahas sedikit tema Islamisme. Jadi Islam ismi, Islam adalah saya. Tapi perlu saya sampaikan sebelumnya bahwa banyak yang protes pada saya. Kenapa protes? Karena biasanya protes adalah cowok-cowok. Mereka bilang, Ustaz kok cewek terus ya diurusin? Buktinya apa tuh? 2 bukunya adalah yang ngurusin cewek. Yuk berhijab sama udah putusin aja. Kan kita nggak mungkin beli yuk berhijab, Ustaz. Kan kalau kita berhijab malah haram. Betul. Kalau Anda berhijab setelah dengar tweet-tweet saya malah gagal ya. Yang kedua, Ustaz kita kan juga teksin beli udah putusin aja. Lah kenapa? Warnanya kan pink. Gak mungkin kita beli di toko buku warnanya pink udah putusin aja. Bahkan ada cowok yang benar pergi ke toko buku, dia beli udah putusin aja, saking teksinnya dia bilang, enggak kok, padahal gak ada yang nanya. Enggak kok, ini untuk adik saya kok, sumpah untuk adik saya. Saya kemudian dia malu belinya. Jadi kenapa sih diurusin adalah cewek semua? Kenapa cowok nggak diurusin? Saya katakan, saya udah ngurusin cowok udah dari dulu, bukan cewek aja. Karena 3 buku pertama saya justru lebih banyak itu tujuannya adalah cowok. Pertama, Beyond the Inspiration, itu adalah kemudian tentang bagaimana dasar-dasar di dalam Islam. 2, Muhammad Al-Fatih, itu tokoh cowok. Dan itu menjadi role model cowok, termasuk saya, Muhammad Al-Fatih. Yang ketiga tentang habits, itu juga bercerita tentang pengaman dakwah sebenarnya. Yang itu adalah dominasi juga daripada laki-laki. Nah, tapi kenapa 2 buku yang terakhir itu justru membahas tentang wanita? Ada ceritanya. Apa ceritanya? Oke, coba lihat di sebelah sini. Lebih banyak mana dari sebelah sini? Kayaknya lebih banyak mana? Lebih banyak di sini. Ini kalau perang ini sudah kalah ini. Ini sudah 1:2 atau 1:3. Di tempat lain lebih parah lagi. Di tempat-tempat lain yang saya ngisi, itu cowok itu mungkin cuma sekitar 20-30%. Yang lainnya semuanya adalah cewek. Follower Twitter saya 70% adalah cewek. Makanya banyak cowok-cowok protes, Ustaz pilih-pilih ya jawab-jawaban. Jawabannya cewek melulu sih, cowok gak pernah jawab. Bukan itu artinya. Apa artinya? Yang mention ke saya cewek semua, masalahnya itu. Makanya dijawab tuh cewek semua. Artinya apa? Ini kenyataan pada zaman sekarang. Tidak bisa kita pungkiri, cewek-cewek itu sangat banyak sekali. Muslimah mendominasi bangunan Islam. Ini yang kita bisa lihat sekarang. Artinya apa? Jumlah muslimah ini jauh lebih banyak, lebih membludak daripada laki-laki. Ini adalah fakta yang sekarang kita punya. Artinya adalah apa? Berkali-kali saya bilang dalam berbagai forum bahwa wanita-wanita ini, mbak-mbak ini semuanya adalah beban terbesar Islam. Apa tadi? Beban terbesar Islam. Lah kenapa? Karena banyak yang harus diajari, banyak sudah diluruskan. Tapi selain beban terbesar Islam, juga potensi terbesar Islam. Artinya adalah apa? Kalau wanita-wanita ini semuanya paham tentang Islam, semuanya kemudian memperjuangkan Islam, semuanya punya kepribadian yang baik pada Islam, maka insya Allah Islam akan bangkit bukan dari tangannya cowok-cowok, tapi dari tangannya cewek-cewek. Kenapa? Dominasi ini menjadi masalah. Dan gak hanya dominasi teman-teman sekalian. Kalau kita berbicara tentang dominasi, seluruh bangunan Islam didominasi oleh apa tadi? Muslimah. Maka muslimah jadi beban terbesar Islam, juga potensi terbesar Islam. Dan ini bukan hanya orang-orang muslim yang tahu. Lalu kalau bukan orang-orang muslim yang tahu, yang tahu siapa lagi? Yang tahu dengan sangat jelas sekali adalah orang-orang yang gak senang sama Islam dan pengen Islam hancur. Karena itulah ketika mereka pengen Islam hancur, mereka juga menyerangnya ditarget ke wanita, kepada muslimah. Loh, emang ada yang gak senang sama Islam? Banyak teman-teman sekalian. Betul? Contoh, kira-kira ada gak yang gak senang sama Islam? Ada nggak yang nggak senang sama kebaikan? Banyak. Dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang, banyak yang nggak senang dengan kebaikan. Contoh, Nabi Adam dan Hawa, Allah ciptakan dengan baik, Allah perintahkan yang baik-baik. Ada nggak yang senang sama kebaikan? Ada. Siapa nggak senang? Setan dalam bentuk iblis. Apa nggak senang setan? Setan menawarkan pada mereka untuk kemudian menandingi kebaikan yang sudah diturunkan Allah, mereka memberikan suatu keburukan. Apa keburukan yang ditawarkan oleh setan? Buah? Salah. Buah? Salah. Bukan buah huldi. Bukan buah huldi. Loh, kan di dalam Al-Quran namanya huldi. Bukan Allah yang kasih nama huldi. Yang kasih nama huldi itu setan. Sekaligus menunjukkan apa yang sebenarnya Allah tawarkan untuk menandingi kebaikan. Apa yang setan tawarkan untuk menandingi kebaikan? Apa yang setan tawarkan?
makan buah ini. Kalau Anda makan buah ini, Anda akan jadi kholidina fiha, abadi selama-lamanya. Khuldi, asal katakan kholidina itu abadi. Berarti kalau Anda makan buah ini, Anda nggak bakal mati-mati. Yang setan tawarkan, yang kejahatan tawarkan adalah keabadian atau fananya dunia. Anda bisa abadi, nggak mati-mati, menikmati segala sesuatu yang Anda lihat sekarang, menikmati segala sesuatu yang Anda punya sekarang, nggak mati-mati dan nggak akan kembali pada Allah. Khuldi. Sedangkan Allah tidak mengatakan pohon itu pohon khuldi. Allah cuma katakan wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini. Maka nama pohonnya pohon ini. Jelas ya? Bukan pohon khuldi itu. Allah nggak pernah sampein pohon ini kalau Anda makan Anda bakal kemudian hidup selama-lamanya. Enggak. Yang ngomong itu siapa? Syaitan. Syaitan menjanjikan keabadian di dunia. Syaitan menjanjikan fananya dunia. Sementara Allah menjanjikan keabadian di surga. Tapi ternyata dari dulu sampai sekarang tawarannya sama. Kalau zamannya syaitan tadi, zamannya iblis tadi, dia tawarkan buah khuldi. Zaman sekarang sama. Orang nggak mau mati. Orang takut mati, cinta dunia. Betul begitu? Persis seperti kata Rasul. Persis seperti godaan iblis zaman dulu. Apa buktinya? Pakailah krim anti penuaan. Dengan ya, Anda nggak akan tua-tua. Dunia lagi yang diomongin katanya. Apalagi banyak hal tentang hal seperti itu. Supaya nggak mati-mati, supaya dunia bisa dinikmati dan sebagainya. Tawaran dari dulu sama sampai sekarang sama aja. Banyak orang-orang, banyak kelompok-kelompok yang nggak senang dengan Islam. Zaman dulu iblis bentuknya adalah jin. Zaman sekarang dia tambah bala tentara. Bala tentaranya bala tentara manusia. Kok bisa begitu? Coba kita lihat. Kata Allah, minal jinnati wan nas. Gitu kan ya, dalam surat An-Nas kan ya, bahwa syaitan itu ada dua. Kerjanya yuwaswisu fi sudurin nas. Dia memberikan desas-desus, memberikan bisikan-bisikan pada hati manusia. Minal jinnati wan nas. Yang lebih kuat setan dalam bentuk jin atau setan dalam bentuk manusia? Yang lebih berbahaya setan dalam bentuk jin atau setan dalam bentuk manusia? Malik bin Dinar, seorang ulama salaf pernah ditanya, yang mana lebih berbahaya, setan dalam bentuk jin atau setan dalam bentuk manusia? Malik bin Dinar tanpa berpikir panjang langsung menjawab setan dalam bentuk manusia. Nah, kenapa setan dalam bentuk manusia? Beliau menjelaskan, setan dalam bentuk jin ketika kita baca ta'awuz, dia kabur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kabur. Itu kalau setan dalam bentuk jin. Tapi kalau setan dalam bentuk manusia kita bacain a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia sedekat berbilang, "Lu ngomongin gue ya?" Dia nantangin. Ini setan dalam bentuk manusia. Kalau setan dalam bentuk jin, dia cuma bisa membisiki, menggoda kita agar ikut dengan kemauan dia. Tapi setan dalam bentuk manusia, enggak. Dia ngajain, bahkan bayarin. Pergi dugem yuk, enggak deh. Gue bayarin deh, enggak ada duit ya. Gue bayarin. Nah itu benar. Setan dalam bentuk jin dan setan dalam bentuk manusia. Saking banyak yang enggak senang sama Islam, maka mereka pengen agar Islam rusak. Dan yang mereka target adalah teman-teman akhwat. Jadi teman-teman akhwat ini, muslimah ini jadi barang rebutan. Jangan kayak dulu, rebutan antara good and evil, antara baik dan buruk. Nah kenapa? Mereka tahu persis kalau mereka bisa menghancurkan wanita, mereka bisa menghancurkan muslimah, maka mereka menghancurkan dominasi terbesar bangunan Islam. Dan ternyata mereka tidak hanya merusak dominasi terbesar bangunan Islam, mereka bawa dua yang lain untuk rusak bersama mereka. Siapa? Satu, suaminya akan ikut rusak juga. Lah kenapa? Karena ada pepatah yang mengatakan men sini in woman sono, ibu sekalian. Tahu artinya? Oh, itu sudah lewat. Men sana incorpore sana itu sudah lewat. Itu zaman dulu. Itu tidak terbukti, bagus sekalian. Di balik tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Betul begitu? Tidak terbukti. Pernah lihat orang gila? Sehat atau sakit? Sehat semuanya, karena di jalan-jalan terus nggak pernah sakit, kan ya. Nah, maka tidak selalu di belakang tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Yang benar yang tahun 2013 baru saja ditemukan pepatahnya men sini in woman sono. Artinya di balik seorang lelaki yang kuat terdapat wanita yang hebat. Jadi di balik seorang lelaki yang kuat terdapat wanita yang hebat. Tapi kalau di balik seorang lelaki yang kacau pasti terdapat wanita yang ketiga, bagus sekalian. Jadi men sini in woman sono. Contoh misalnya, seorang Felix Xiao gak akan bisa mengisi di depan bapak ibu sekalian seandainya saya gak punya penjaga gawang yang hebat, seandainya saya gak punya pemain belakang yang hebat. Dia yang buat saya tenang ketika saya bisa keluar.
Dia buat saya tenang untuk kemudian jagain anak-anak saya ketika saya kemudian bepergian kemana-mana. Kalau saya nggak punya istri yang baik, saya nggak mungkin bisa tenang di luar. Nah, kenapa? Ya bagaimana bisa tenang? Baru pulang capek-capek dakwah sampai rumah tuh WC belum digosok-gosok. Ketika kita kemudian nggak ada kemudian seorang yang kita bisa kemudian di mana kalau kita punya masalah kita ngobrol, di mana kemudian kita punya hal-hal yang sulit kita berbagi, maka sulit bagi seorang laki-laki untuk bisa keluar. Dan kalau seandainya suaminya punya istri yang tidak soleh, maka istri yang bisa menyebabkan suaminya berlaku dosa. Benar atau benar? Banyak yang korupsi kan gara-gara gitu. Tetangga udah beli mobil baru tuh, masa mobil kita itu aja? Ambil dong duit sedikit, kan gak apa-apa demi kebaikan umat. Misalnya umat yang mana? Tapi intinya adalah seperti itu. Maka yang pertama adalah yang dikhawatirkan, tatkala mereka merusak laki-laki, mereka juga merusak wanita, mereka merusak laki-lakinya, suami-suaminya. Yang kedua yang lebih parah, tatkala mereka merusak muslimah, mereka merusak anak-anaknya. Ini yang lebih parah. Kenapa? Seorang anak itu ikut pada ibunya. Makanya Sayyid Qutb pernah berkata, kalau ada seorang anak yang kacau, seorang anak yang dia akhlaknya jelek, seorang anak yang dia jahat, maksiat, tapi kalau selama dia punya ibu yang baik, insya Allah anak ini jadi baik. Benar atau benar? Kita udah banyak ngeliat. Tapi kalau seorang anak itu baik, nggak maksiat, taat sama Allah, tapi ibunya yang bejat, nah ini bahaya ini. Ibunya pergi ke dugem, gitu kan ya, pergi sama laki-laki lain nggak ada masalah, terus kemudian kemana-mana menonjolkan segala sesuatu yang bersifat fisik, maka anaknya pasti akan ikut-ikutan. Benar atau benar? Ini nih fungsi seorang ibu. Kenapa? Mohon maaf, bukan saya mengesampingkan laki-laki, bukan. Tapi ini faktanya adalah banyak anak-anak hebat lebih dilahirkan oleh sebuah keluarga yang terpaksa tidak punya bapak daripada terpaksa tidak punya ibu. Artinya apa? Dalam sebuah keluarga yatim atau piatu, yang lebih banyak mana yang lahir anak-anak hebat dari situ? Anak yatim atau anak piatu? Anak yatim. Gak percaya? Contoh, Rasulullah anak yatim. Imam Syafi'i anak yatim, jadi imam besar, ibunya hafal Quran. Imam Ahmad bin Hanbal anak yatim, tapi ibunya hafal hadis banyak dan ahli hadis, makanya anaknya juga ahli hadis juga. Maka banyak ibu-ibu yang kemudian hebat membesarkan anak sendirian karena gak ada bapaknya, jadi seorang anak yang hebat. Tapi jarang bapak-bapak yang kemudian punya anak gak ada ibunya jadi anak yang hebat, jarang. Contoh lagi misalnya, tahu Nabi Ismail yang sebentar lagi kita peringati perjuangannya. Nabi Ismail kan dibesarkan tanpa seorang ayah, walaupun ada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kemudian sudah waktu itu kemudian ketemu ketika peristiwa kurban. Kemudian Nabi Ismail itu melihat bapaknya. Kenapa bapaknya galau? Gitu kan ya? Bapaknya sedih, bapaknya merasa bingung. Nah, kenapa? Bolak-balik, mau ngomong gak jadi, mau ngomong gak jadi. Nabi Ibrahim kan begitu ya. Kalau lagi tertekan masalah, dia mau ngomong itu agak susah. Dia lebih banyak curhat pada Allah. Kan gitu ya? Ketika ini kemudian dilihat oleh Nabi Ismail nanya pada bapaknya, wahai ayahku, ada apa sih? Kenapa begitu galau? Kenapa begitu risau? Kenapa engkau bingung? Katakan kalau ada sesuatu. Nabi Ibrahim bilang sama anaknya, begini ceritanya, saya dapat mimpi dari Allah. Dalam mimpi itu saya diminta untuk menyembelih engkau anakku, dan saya berkali-kali minta sama Allah untuk menjelaskan ini mimpi benar atau tidak. Tapi ternyata sudah berkali-kali bapak dapat mimpi, dan ini harus saya laksanakan. Saya harus menyembelih engkau sebagai kurban. Apa kata Nabi Ismail yang benar itu? Kabur, takut, enggak. Apa kata Nabi Ismail? Seandainya ini perintah Allah, wahai bapakku, lakukan. Niscaya engkau mendapati aku sebagai orang-orang yang sabar. Gitu kan ya? Lakukan. Kalau ini perintah Allah, saya akan bersabar karena perintah Allah gak mungkin salah. Dapat dari mana keyakinan anak semacam itu? Coba ya, dapat dari mana keyakinan anak semacam itu? Dapat dari dulu. Apa dari dulu? Seorang bapak Nabi Ibrahim, Nabi Ismail yang waktu dalam kain lampin, masih dalam gendongan. Ibunya Siti Hajar, bertiga jalan sampai ke Lembah Bakah. Sampai ke Lembah Bakah, yang waktu itu Lembah Bakah belum ada penghuninya. Jangankan binatang, tanaman aja males. Karena saking kerontangnya gitu kan ya, nggak ada air sama sekali, nggak ada kehidupan sama sekali. Tiba-tiba sampai di situ, Ibrahim tiba-tiba pergi ke arah utara, ninggalin anak sama istrinya. Bisa dibayangkan nggak ibu-ibu sekalian? Ibu-ibu diajak daerah 4 jam dari Bandung ke arah utara misalnya. Utara ada nggak ya? Ada ya. Karena utara misalnya 4 jam sampai udah tempat yang nggak ada penghuni sama sekali. Tiba-tiba di sana ditinggal. Kira-kira gimana bu? Ngamuk, lemparin batu kan ya suaminya. Ini Siti Hajar juga sama, merasa aneh. Lah kenapa dia meninggalkan? Dia tanya, wahai Ibrahim, mau kemana? Ibrahim diam, seperti biasa, tertekan beliau diam. Ditanya lagi, Ibrahim mau kemana? Diam lagi.
Setelah ditanya 2 kali gak jawab, pertanyaannya diganti. Wahai Ibrahim, apakah ini adalah perintah Allah? Apakah ini adalah suruhan Allah kepada engkau? Ibrahim balik karena memang sudah merasa istrinya mengerti, memegang pundak istrinya, menatap panahnya, lalu bilang, ini perintah Allah. Apa jawaban Siti Hajar? Kalau ini perintah Allah, pergilah. Allah selama-lamanya tidak akan pernah menelantarkan kami walaupun di tempat seperti ini. Coba ya kan, keyakinan bahwa setiap yang diputuskan Allah adalah benar. Itu yang ngajarin siapa? Ibunya, bukan bapaknya, ibunya. Sampai jadi Nabi Ismail itu. Jadi Nabi Ismail itu persis ibunya. Omongannya, keyakinannya beda dengan Nabi Nuh. Gitu kan ya? Air meninggi, perahu sudah naik. Ketika ketemu anaknya, ayo nak sini nak, naik ke perahu bapaknya. Anaknya bilang, sorry pak, saya lebih percaya dengan gunung aja. Saya daki bukit aja, bukit gak akan sampai air di situ. Saya lebih percaya bahwa air adalah tempat yang rendah, gak ke tempat yang tinggi. Saya naik bukit aja, saya gak mau naik. Dari mana sifat seperti itu? Ibunya disuruh naik, gak mau itu. Ibunya mengajar pada anaknya. Maka betul Allah memberikan perumpamaan. Begitulah tanaman-tanaman yang baik tumbuh dari tanah-tanah yang baik. Begitu juga tanaman-tanaman yang tumbuh di atas tanah yang jelek hanya menyiksa tanaman tersebut. Itu kata Allah. Bisa dipahami guys saya? Ibu adalah penentu daripada segala-galanya bagi anak. Kalau ibunya rusak, anaknya lewat. Kalau ibunya baik, insya Allah kemungkinan besar anaknya baik. Maka mereka sangat serius untuk menyerang ibu-ibu sekalian. Bagaimana caranya? Nih serangannya dengan 3F. Sebelumnya perkenalkan dulu, ini biodata saya ini. Jadi nggak panjang-panjang. Penulis pengamat dakwah, establishment of syariah khilafah, membaca menulis, menyampaikan, berharap berbagi surga bersama syuhada. Saya bukan berharap saya bagi, saya berharap mereka mau bagi saya tempatnya. Jadi kira-kira begitu. Jadi inilah kemudian sedikit kemudian daripada biodata. Nah ini kemudian 3F yang kita bicarakan. Bagaimana orang-orang itu menyerang kita? Mereka menyerang dengan 3F. 3F itu apa? Food, fun, fashion. Masih ingat? Apa itu 3F? Food, fun, fashion. Kenapa mereka menyerang dengan 3F? Karena 3 ini sangat dekat dengan wanita. Karena itulah pada hari ini memang saya dedikasikan untuk yang dominasi wanita. Kita bahas banyak tentang wanita tadi. Lah kenapa punya 3F? Food, fun, fashion. Yang pertama food. Laki-laki itu nggak banyak tahu tentang makanan, bagus sekalian. Mereka banyak tahu makan iya, tapi nggak banyak tahu tentang makanan. Saya nggak bisa masak, tapi saya siap makan. Itu adalah food. Berarti food ini yang beli siapa? Ibu-ibu sekalian. Kalau ibu-ibu nggak ngerti makanan mana yang halal, makanan mana yang tidak halal, makanan mana yang haram, makanan mana yang mendekati haram, maka disitulah ibu-ibu menyuplai anak-anaknya dengan makanan-makanan yang tidak halal. Kalau ibu-ibu di rumah sudah nyuplai anaknya dengan makanan-makanan yang tidak halal, kira-kira anaknya jadinya gimana? Wajar aja bandel. Wajar aja ketika diomongin nggak mau denger. Wajar aja suaranya lebih kuat daripada suara ibunya, karena makanannya makanan yang tidak halal. Food. Yang kedua, fun. Fun itu apa? Hiburan, kesenangan, konser musik, telenovela, TV, idola Korea dan sebagainya. Nah itu kena semua. Nah jadi itu kan namanya fun, kesenangan yang akhirnya melupakan orang daripada Allah. Mereka melihat bahwa hidup ini seperti itu semua, termasuk pacaran adalah bagian daripada fun. Yang ketiga, sesudah fun apa? Fashion. Fashion apa? Pakaian, penampilan. Sehingga mereka berusaha untuk kemudian mengganti cara berpikir seorang muslimah agar cara pikirnya nggak seorang muslim lagi. Nah, tujuan daripada 3F ini mengerikan. Hasilnya apa? Mereka membentuk cara berpikir muslimah. Mereka membentuk cara berpikir mbak-mbak yang di sebelah kita ini. Sehingga mereka tidak lagi bangga ketika mereka bisa melaksanakan Islam. Sebaliknya mereka bangga kalau bisa sesuai dengan orang-orang zaman sekarang yang dikatakan keren. Gak percaya? Ini contoh. Kira-kira gimana mbak-mbak sekalian yang masih muda? Kalau anda sudah S2 atau anda sudah S3, tiba-tiba anda bilang sama ibu anda, Bu, saya pikir saya sekolah sampai di sini sudah cukup, dan saya sudah karirnya sudah cukup, dan sekarang saya memutuskan karena saya sudah punya anak, saya mau jadi ibu rumah tangga 100%. Apa kata ibunya? Sayang banget. Ya Allah, udah S2, udah S3, ngapain kamu jauh-jauh kuliah? Ngapain lama-lama kuliah ngabisin uang ibu bapakmu cuma jadi ibu rumah tangga? Ngapain? Sayang banget. Coba anak yang lihat gak lulus SD jadi rumah tangga, apa yang orang katakan? Memang pantas dia jadi ibu rumah tangga karena lulusan kelas 6
SD. Seolah-olah ibu rumah tangga harus yang goblok. Betul begitu? Jadi kalau ibu rumah tangga pintar itu nggak masuk, nggak usah jadi ibu rumah tangga. Sehingga orang mulai meremehkan pekerjaan rumah tangga. Umum warobotul bait tinggal kenangan. Lah kenapa? Wanita-wanita sudah mulai dididik dengan cara pikir tertentu sehingga mereka harus meninggalkan rumah. Ketika mereka punya gaji 2 digit atau gaji 3 digit bahkan, mereka punya sopir pribadi, mereka punya rumah, mereka kemudian setiap hari bolak-balik kemudian Jakarta, Paris, Bandung, kemudian apa lagi? Paris, Bandung, Jakarta, Cirebon, oh salah itu. Manchester dan sebagainya. Mereka dikenal sebagai wanita yang sukses, wanita karir, wanita modern. Tapi ketika mereka kemudian ngajar di rumah, mereka kemudian mengurus anak-anaknya, seolah-olah membuang-buang waktu dan membuang-buang duit serta membuang-buang tenaga. Betul begitu? Karena itu dianggap tidak ada hasilnya. Benar atau benar? Banyak orang-orang kemudian berpikir seperti itu. Mereka dididik dengan cara bagaimana orang-orang bukan Islam berpikir. Apalagi mereka diharuskan keluar rumah. Ketika mereka diharuskan keluar rumah, mereka kemudian terpapar lebih banyak di dunia pekerjaan. Mereka mulai berhadapan dengan masalah-masalah baru. Harus berhadapan dengan pria-pria. Setiap hari kontak. Kata orang Jawa, wetik tresno jalanan soko kuliner, Bapak sekalian. Jadi munculnya cinta itu gara-gara banyak makan-makan bersama, Bapak sekalian. Jadi bukan kulino lagi, sekarang kuliner. Nah, ketika kemudian sudah banyak SMS-an mulai muncul hal-hal yang lain. Apa? Selingkuh. Benar, ini selingkuh dilihat nih. Ayam kawin sama ayam, anaknya bukan ayam. Benar ya? Nah, ini selingkuh yang terjadi. Apa yang terjadi? Ketika wanita-wanita sudah bekerja, ketika wanita-wanita kemudian sudah terpapar pada dunia-dunia yang bukan dunia awal mereka, maka anak-anak kemudian ditelantarkan, muncul children daycare, muncul banyak-banyak orang kemudian menitipkan anak-anaknya. Kenapa? Ibu bapaknya sudah sibuk bekerja, ibu bapaknya sudah tidak ada di rumah, maka muncul children daycare. Yang bagi saya sangat menghindari semua itu. Nah kenapa? Satu, walaupun saya dulu belum muslim, saya sudah ngambil cara pandang bapak saya. Bapak saya punya istri, ibu saya, dia bilang sama ibu saya, selama saya masih bisa nyukupin kamu gak usah kerja. Nah kenapa? Karena tugas saya mencukupi kamu di rumah saja. Itu dikatakan pada ibu saya. Pas masa saya ngambil pandangan bapak saya setuju. Apalagi setelah masuk Islam, pertama kali ketika saya menghitbah istri saya, termasuk klausul yang saya tuliskan dalam surat saya adalah bahwa saya minta dia gak usah kerja. Bukan berarti kerja dalam Islam haram, tidak sama sekali, tidak haram. Boleh wanita bekerja. Tapi kalau saya disuruh milih, enggak. Kenapa? Saya bilang sama dia, saya enggak mau jadi seorang orang tua yang ketika anak saya sudah gede, anak saya sudah SMP, SMA, atau dia sudah kuliah, kemudian dia jatuh bermaksiat yang enggak saya suka, kemudian saya bilang sama istri saya yang penuh penyesalan, Dek, coba kita menghabiskan lebih banyak waktu buat dia. Paham maksudnya? Coba kita lebih banyak menghabiskan waktu buat dia. Coba dulu kamu nggak kerja. Coba dulu saya kemudian lebih banyak menghabiskan waktu buat dia. Mungkin ini nggak akan terjadi. Saya nggak mau nyesel. Saya nggak mau nyesel. Yang saya mau ketika dia sudah gede dan kemudian dia bermaksiat sesuatu yang tidak saya suka, saya mau bilang sama istri saya, Dek, saatnya kita bertawakal pada Allah. Yang terbaik sudah kita berikan, seluruh pendidikan yang terbaik sudah kita berikan, kita sudah ajari dia yang baik. Kalau ini memang terjadi, mungkin inilah kita lebih harus banyak bermunajat pada Allah, dan mungkin ini saatnya untuk kita untuk sabar. Karena kenapa? Ini ujian bagi kita. Bisa dipahami, Bapak Ibu sekalian. Saya nggak menyesal. Maka saya nggak mau ketika anak saya ketika berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, dia doain pembantu. Atau dia doain guru-gurunya children daycare. Paham Ibu sekalian? Maka saya nggak mau. Maka saya bilang sama istri saya, bukan orang lain harus ngajarin anakmu menghafalkan Quran. Kamu yang harus menghafal Quran supaya anakmu belajar dari kamu. Bapaknya harus menghafalin Quran supaya bapaknya bisa ngajarin dia untuk menghafal Quran. Bapaknya harus paham tentang agama supaya dia bisa ngajarin anaknya tentang agama. Bukan berarti kemudian meremehkan sekolah, tidak. Tapi saya pengen agar dia doain saya. Kama rabbayani shaghira. Sebagaimana mereka mendidik kami ketika masa kecil. Tapi sekarang sudah hilang, terbuang percuma. Apalagi kemudian yang ada sekarang bisa kita lihat banyak sekali pertengkaran rumah tangga. Kenapa pertengkaran rumah tangga terjadi? Semua gara-gara tadi wanita terpapar di dunia luar, mereka dapat penghasilan. Yang sialnya kalau penghasilan laki-laki lebih kecil daripada penghasilan wanita. Biasanya wanita, mohon maaf, ini biasanya dengan semua, jadi besar kepala. Rumah kita bayar bareng, listrik kita bayar bareng, PAM kita bayar bareng. Kenapa harus kamu yang menentukan segala sesuatu? Kenapa harus kamu yang memutuskan segala sesuatu? Berantem. Yang lihat siapa? Yang kesian siapa? Anak-anak gunung. Maka jangan heran tatkala anaknya besok bantah sama ibunya. Kamu nggak boleh begini. Siapa bilang saya nggak boleh begini? Kamu harus begini. Kenapa ibu ngatur-ngatur saya? Loh, kan saya ibumu. Loh, siapa yang minta kamu jadi ngelahirin saya? Loh, kamu ngelawan ya? Kamu juga ngelawan sama suamimu? Ayo. Bisa kan ya? Karena mereka lihat
Gitu. Mereka lihat apa yang terjadi di depan mata mereka dan itu mereka jadikan dalil. Ketika suami kemudian boleh dibantah, kenapa ibu nggak boleh dibantah? Ketika kita bahas tentang keluarga, jangankan bicara keluarga dalam pandangan Islam. Jangan dulu deh kita bicara keluarga dalam pandangan orang Cina dulu deh. Ya kenapa? Kan yang ngomong orang Cina. Orang Cina punya satu pepatah, ikesan ikelauhu, satu gunung satu harimau. Kalau ada 2 harimau pasti berantem. Betul begitu? Maka Allah telah menentukan di dalam Islam ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang laki-laki pemimpin atas wanita. Di mana walaupun laki-laki itu kemudian dia memimpin, dia harus ditaati. Walaupun wanita mungkin benar di satu saat, tapi tetap pemimpinnya adalah laki-laki. Yang dia bukan berarti kemudian bantah, tapi sama-sama bareng-bareng. Tapi yang menentukan adalah laki-laki, tapi tentu laki-laki yang tahu diri juga, bukan laki-laki yang bermaksiat. Laki-lakinya tahu diri, wanitanya tahu diri. Itu di dalam Islam. Maka muncul perselingkuhan dan sebagainya, muncul masalah keluarga dan sebagainya. Tingkat perceraian naik. Contohnya seperti apa lagi? Yang sangat jelas sekali, Miss World yang kemarin. Itu kan ya? Sorry, masih berlangsung sekarang, Miss World. Nah kenapa? Kita menolak Miss World itu bukan hanya karena kontes bikini. Yang kalau kontes bikini diganti jadi sarung, itu lantas jadi boleh. Tidak. Itu impor perang pemikiran. Itu yang kita tolak. Nah kenapa? Karena dengan hal seperti itu maka muncullah Ratu Sejagat. Jadi yang dimaksud Ratu Sejagat apa? Yang rambutnya bagus, tidak bercabang. Kalau disisir langsung jatuh sisirnya, nggak nyangkut di tengah-tengah. Gitu kan ya? Yang shiny gitu kan ya? Yang nggak ada ketombe. Terus apa lagi? Yang kulitnya mulus. Saking mulusnya kalau ada lalat teman hinggap dia kepleset, gitu kan ya? Yang badannya sintal, lekuk tubuhnya bagus. Itulah Ratu Sejagat. Tidak ada lagi di pikiran muslimah-muslimah bahwa wanita terbaik di dunia adalah Maryam dan wanita terbaik di surga adalah Khadijah. Nggak ada lagi. Mereka nggak tahu lagi Khadijah. Mereka jangan tanya lagi tentang Maryam. Mereka nggak tahu. Kenapa? Yang dipikirin Ratu Dunia. Maka jangan heran pulang dari sini ketika melihat Miss World, orang-orang melihat Miss World, mereka kemudian terobsesi dengan memperbaiki penampilan fisik dan melupakan sama sekali isi daripada fisiknya. Betul begitu? Ini udah terjadi sekarang. Di Korea sudah begitu. Korea ibu bapak sekalian. Siapa yang nonton film Korea? Gak berani jawab. Oke, kalau gitu kita lihat. Nih, sebenarnya saya kasih tahu ya. Yang namanya film itu adalah ekspresi daripada kenyataan yang tidak pernah terjadi. Apa tadi? Ekspresi kenyataan yang tidak pernah terjadi. Contoh misalnya, Amerika punya banyak superhero, Hulk, Iron Man, Spider-Man, Superman, gitu kan ya, apa, Thor dan sebagainya. Kenapa? Mereka membayangkan dunia yang nggak pernah ada. Apa? Kriminalitas yang sangat banyak di Amerika. Kriminalitas yang sangat banyak membuat mereka membayangkan enak dunia tanpa kriminal. Mereka buat superhero supaya kriminalnya hilang. In their mind, cuma di dalam kepala mereka. Hayalan mereka saja. Sama kayak film Korea, romantis. Emang di Korea benar romantis kayak begitu? Pernah ke Korea? Saya sudah pernah dan nggak ada romantis seperti itu. Nggak ada cerita romantis seperti itu. Nah kenapa? Karena yang ada adalah justru karena mereka merindukan yang romantis, mereka buat film romantis. Kalau saya nggak perlu buat film romantis, di rumah sudah romantis setiap saat. Loh, kan begini ceritanya. Nah kalau kita lihat orang-orang Korea, balik lagi tentang masalah fisik tadi, mereka tatkala lulus SMP, lulus SMA, tahu nggak hadiah apa diberikan pada anaknya? Operasi plastik. Itu hadiah yang diberikan pada anaknya. Dengan kata apa? Orang-orang sudah mulai menilai pada fisik. Gak ada ruang lagi pada kemudian hati isi. Bisa dipahami krisis saya Bapak sekalian? Ini 3F. Food, fun, fashion. Berbahayanya lebih daripada pemurtatan. Nah kenapa lebih berbahaya daripada pemurtatan? Kalau pemurtatan sudah murtad, itu sudah beda agama. Contoh, kalau saya pakai kalung salib sering King Kong di sini, Anda mau nggak datang sini kalau dengerin saya? Mau nggak? Jangankan dengerin, datang aja nggak mau. Ngapain datang? Kita dengerin orang bukan muslim, ngapain? Tapi kalau saya muslim, kemudian saya kemudian Islam agamanya, tapi ngomongin pemikiran selain Islam, masuk. Gelarnya kiai, gelarnya LC, tapi ngomongnya Muhammad itu cuma tokoh sejarah, bukan yang harus kita sucikan. Ada nggak yang begitu? Banyak. Ngomongnya muslim, katanya punya pesantren, tapi ngomongnya Al-Quran bukan kitab suci, tapi kitab cuma kitab sejarah Arab saja. Jangan mau dibodohi Arab. Ada yang begitu? Ada. Itu yang lebih jos daripada orang-orang non-muslim yang ceramah tentang Islam. Bisa dipahami? Ghazul Fikr. Apa tujuan Ghazul Fikr? Banyak, termasuk fashion. Food, fun, and fashion. Tuh fashion tuh. Orang-orang, terutama mbak-mbak ini ketika pergi ke toko belanja kalap.
Kenapa kalap? Punya daftar belanja 15 di rumah harus dibeli, sampai ke tempat belanja belinya 25. Yang 25-25-nya nggak ada di daftar itu berarti kan ya. Kalap kalau belanja. Percaya nggak ada tas yang harganya $2.000? Percaya nggak harganya $2.000? Jangan kan $2.000, Ustaz. $20.000 juga ada. Saya tahu ada tas yang $20.000. Apa mereknya? Hermes. Oh berarti belum beli itu berarti. Nah, kenapa? Bacanya bukan begitu. Itu makrosnya salah. Makrosnya salah. Berarti nggak tahu. Masih pakai barang KW berarti. Bacanya Army bukan Hermes. Army itu bahasa, loh kok bahasanya tulisannya Hermes banyak, ya itulah bahasa Perancis tuh bahasa yang munafik. Tulisan sama bacanya beda. Jadi enggak kita nggak bahas itu. $20.000 bisa bayangin nggak $20.000? $20.000 itu berapa Pak? 200 juta. Kebayang nggak? Tas 200 juta. Kenapa saya tahu ada tas yang 200 juta? Karena saya pernah nemenin bos-bos ke Paris. Posisinya saya bukan ustadz. Posisinya adalah saya karyawan. Saya di perusahaan tertentu. Nah, saya pergi sama mereka bareng-bareng, sama bos-bos yang duitnya sudah nggak ada nolnya lagi. Ketika mereka lagi belanja, saya biasanya kabur kemana untuk jalan-jalan. Ketika pas pulang, mereka langsung mulai ngomong, saya beli ini loh, saya dapat tadi di toko itu. Harganya berapa? $1.800. Saya berarti kemahalan dong, $1.850. Ngomong gitu terus dia bilang, ini $20.000. Hah? $20.000? Saya bilang, nggak salah $20.000. Saya langsung ngeluarin dompet saya langsung bilang, ini harganya $20.000 loh. Rupiah. Yang sudah ada campuran itu. Dia bilang, kamu malu-maluin aja sini, saya beliin dompet yang $300. Gak usah, saya bilang, kenapa saya tensin pakai dompet yang lebih mahal daripada isinya. Tapi saya nggak mau. Jadi ketika kemudian pulang itu saya kepikir, kenapa saya lihat banyak orang kemudian kesusahan, yang nggak makan, yang segala-gala macam, tapi ada orang yang sanggup beli tas $20.000. Sampai di situ saya berpikir, apa keistimewaan tas $20.000 dibandingkan tas $50.000 yang dijinjing juga sama, ditendeng juga sama. Setelah saya berpikir semalaman, akhirnya saya bisa kemudian mengerti artinya. Ternyata tas-tas itu dipakai dalam special occasion. Sebuah kesempatan khusus. Apa sebenarnya? Ketika ada arisan bersama kaum terkemuka, maka itu tas kemudian dipakai, dijinjing, harus kemudian dijinjing, kemudian labelnya di depan supaya kelihatan, jangan di belakang. Sebenarnya jalannya pelan-pelan. Nah, biar kelihatan. Kalau itu price tag-nya gak usah dilepas. Mode, food, fun, fashion. Food, fun, fashion, terutama fashion sudah dijadikan sebagai sebuah penanda statusisasi. Penanda status bagi orang. Orang kaya nggak main kalau produk-produk dalam negeri. Orang kaya main produk-produk luar negeri. Ternyata produk luar negeri juga ada tingkatan-tingkatannya, ada tobakotnya. Gitu. Nah, semakin tinggi, semakin tinggi status seseorang. Ngeri sekalian. Food, fun, fashion, tapi tidak ada lagi tempat untuk hafalan hadis. Zaman dulu, Siti Aisyah diutamakan di atas kemudian wanita-wanita lain karena dia paling banyak meriwayatkan hadis. Zaman dulu ada seorang muslimah yang Rasul suruh langsung ajarkan anak-anak tentang bahasamu, karena bahasamu bagus, maka dia mengajarkan bahasa pada anak-anak. Dia dinilai daripada apa yang dia punya, bukan apa yang dia tampilkan. Tapi zaman sekarang tidak. Ketika orang sudah tidak punya apa yang di dalam kepala, orang mulai menunjukkan apa yang di luar badan. Betul begitu? Nah, kalau gitu sekalian. Tes, masih bagus suara saya? Ya, memang suara saya bagus. Jadi tujuan Nuzul Fikir adalah bukan mengganti pemikiran Islam, tapi bukan mengganti orang agar murtad, tapi dia memasukkan pemikiran kufur sehingga prinsip-prinsip Islam tertinggal hanya kulitnya. Dan ini yang terjadi sekarang. Seperti apa? Orang pengen tetap disebut Islam, tapi dia tetap mau maksiat. Dia tetap mau makan riba, dia tetap mau kemudian nggak terpisah daripada riba, tapi dia tetap mau dikatakan Islam. Ya sudah, kalau itu solusinya apa? Saya walaupun makan riba, tapi saya sedekah, tapi saya bangun masjid. Pemikiran-pemikiran yang kemudian bukan daripada Islam. Dia tetap mau dibilang rohis, tapi dia pengen maksiat. Jadi dia rohis tapi pacaran Islami sekalian. Ada nggak pacaran Islami? Ada, saya bilang nggak ada. Itu kemarin baru ada. Bagaimana pacaran Islam ini? Saya kasih tahu. Pacaran Islam adalah pacaran dimulai dengan basmalah, lalu diakhiri dengan hamdalah. Dan tempatnya tempat-tempat yang Islami, seperti pelataran masjid atau di bawah beduk, gitu kan ya? Itu tempat Islam. Dan pacarannya di waktu-waktu yang mustajabah, sepertiga malam terakhir. Nggak ada ya, awas ya. Nggak ada. Tapi kalau orang-orang dia mau tetap kemudian dikatakan Islami, tapi dia nggak mau meninggalkan maksiat, muncul konsep-konsep Nuzul Fikir. Pemikiran-pemikiran yang bukan Islam, tapi dialamatkan sallallahu alaihi wasallam. Nggak perlu sholat, yang penting eling.
Nggak ada yang namanya kafir. Yang ada adalah orang yang menolak kebenaran. Tapi nggak ada yang namanya kafir dan lain sebagainya. Hati-hati, sudah disebutkan sama ketua pemuda istiqomah tadi, banyak paham-paham sesat muncul di antara kita dan tidak jarang disampaikan oleh orang-orang cendekiawan yang terkemuka yang sering muncul di TV-TV. Bisa dipahami teman-teman sekalian? Gozul fikar. Nah, gozul fikar yang paling banyak terjadi pada apa? Pada kemudian pakaian. Jadi fashion kita bahas dulu karena ini adalah mengenai hijab dan udah putusin aja. Nanti kita bahas yubit hijab dulu sebentar. Nanti kita akan bahas nah udah putusin aja. Nah, bagaimana kalau itu pakaian yang benar di dalam Islam? Bagaimana pakaian yang syar'i di dalam Islam? Jadi gini ceritanya. Sebelum masuk khimar saya kasih tahu dulu, pakaian yang syar'i di dalam Islam itu ada hijab yang syar'i di dalam Islam ada 3 aspek. Ada berapa aspek? Hafalin baik-baik. Ini rumus hijab syar'i. Rumus hijab syar'i 1 adalah 24.231. 24.231. Itu rumusnya. 24.231 plus 33.259 minus 33.233. Itu rumusnya. Gampang ya? Oke, sekali lagi saya ulangi. Rumus hijab syar'i sama dengan, jadi hijab syar'i sama dengan 24.231 plus 33.259 minus 33.233. Artinya apa? Nanti teman-teman akan tahu. 24.231 ini maksudnya. Surat An-Nur ayat 31. Di situ menjelaskan tentang salah satu aspek daripada hijab syar'i. Allah kata di dalam Al-Qur'an, wa kullil mu'minat, katakanlah pada wanita-wanita yang mukmin. Apa yang dikatakan? Yahdudna min absarihinna, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka. Maksudnya menundukkan apa? Menjaga pandangan, jangan jelalatan kalau lihat yang ganteng. Lalu kemudian menundukkan pandangan. Wa yafatna furujahunna, dan mereka menjaga kemaluan mereka dari zina. Yang berikutnya, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Apalagi baik-baik, jangan menunjukkan perhiasan mereka kecuali yang biasa tampak daripadanya. Jangan menunjukkan perhiasan, jangan menghias diri kecuali yang sudah biasa tampak daripada dia. Apa yang biasa tampak daripada dia? Seluruh ulama bersepakat bahwa Rasul mengatakan tidak boleh ada yang tampak pada perempuan kecuali hadza wa hadza. Hadza wa hadza, wajah dan telapak tangan. Maksudnya gimana? Wajah ini adalah segala sesuatu yang tidak ditumbuhi rambut. Tentunya wanita nggak ada yang punya jenggot ya. Nah, jadi jenggotnya tempat tumbuh rambut, tapi tetap boleh dilihat. Kalau bagi wanita, dagu boleh, leher tidak termasuk wajah, kuping tidak termasuk wajah, wilayah tumbuh rambut tidak termasuk wajah. Berarti wajah adalah segala sesuatu wilayah yang tidak ditumbuhi rambut kecuali jenggot, karena laki-laki doang yang punya jenggot. Cewek nggak punya jenggot insya Allah. Nah, berarti harus ditutupi dengan yang namanya apa? Wala yadribna bihumurihinna, maka tutupilah dengan khimar ala juyubihinna, atas juyub mereka. Nanti saya jelaskan apa dimaksud dengan juyub. Yang jelas wanita adalah semuanya aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau telapak tangan bagian atas termasuk nggak? Punggung tangan. Ulama itu berlainan pendapat. Tapi yang paling kuat, punggung tidak termasuk aurat. Jelas ya? Itu yang paling kuat pendapatnya. Berarti punggung tidak termasuk aurat. Kaki, telapak kaki nggak aurat. Tapi kan nggak mungkin pakai segini terus kok. Kan nggak mungkin kan ya. Nah, berarti memang harus ditutupi, gitu kan ya. Dengan kaos kaki boleh, dengan plastik juga boleh, gitu kan ya. Enggak, dia masa pakai plastik sih. Gitu kan ya. Nah, tapi saya tertutup. Entah dia kemudian mau memanjangkan jilbabnya juga boleh. Yang penting tertutup kemudian punggung kakinya. Jelas ya? Nah, yang kedua, wala yadribna bihumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah mereka menutupkan dengan khimar atas juyub mereka. Pertanyaannya, juyub itu apa sih? Apa sih juyub? Bukaan di atas baju, itu juyub. Contoh, saya pakai baju batik, ini kancing terakhir kan ya? Ini di atas ini juyub namanya. Kalau saya buka kancingnya, maka di atas kancing itu kebuka namanya juyub. Zaman dulu, orang-orang muslim, orang-orang Arab pakai baju itu bukaannya gede. Sehingga yang disebut dengan juyub adalah bukaan di atas baju mereka, yaitu sampai dengan batas dada. Ada yang v-neck, ada yang round neck, pokoknya batasnya dada.
Terserah. Berarti juyub itu artinya adalah khimar yang menutupi sampai batas dada. Langsung periksa, sudah batas dada belum? Ya kan namanya belajar kan? Nah, jadi sampai batas dada. Berarti kalau sampai batas dada aja cukup besar, cukup. Tapi jangan pas-pasan. Lah masa sama Allah pas-pasan sih? Lah masalah kalau kemudian dia cuma tutup sampai batas dada doang, mohon maaf, kalau ada yang lihat dari samping kelihatan nggak? Kelihatan. Nah itu tetap kemudian tidak syar'i. Berarti tutup sampai batas dada, dipanjangin dikit supaya kalau dari belakang, dari samping nggak kelihatan. Kalau ketiup angin nggak kelihatan, kan gitu kan ya? Lah kalau misalnya kemudian itu depannya doang, belakangnya gimana? Ya masa belakangnya depannya panjang, belakangnya segini dong? Kan nggak mungkin juga, ya belakang juga ikut panjang juga lah. Nah berarti itu namanya khimar. Clear sampai di sini Bapak Ibu sekalian? Nanti kan tentang yang lainnya kita bahas di belakang. Itu tentang khimar. Yang kedua 3359 namanya jilbab. Jadi kalau tadi khimar itu kerudung. Orang Indonesia banyak salah sangka jilbab itu yang atasan, padahal jilbab itu bawahan. Apa dalilnya? Nih, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah mereka menutupi dengan jilbab-jilbab mereka. Berarti jilbab adalah pakaian yang terulur di seluruh tubuh perempuan dari atas sampai ke bawah dan dia tidak tidak transparan, tidak bisa kemudian menampakkan lengan tubuh. Bisa pahami ya? Itu tentang jilbab. Contoh seperti apa? Baju gamis itu jilbab. Ciri khasnya apa? Tidak transparan dan tidak menampakkan lengan tubuh. Ada yang bertanya, kalau jilbab berpotongan gimana? Ulama-ulama masih ada yang memperbolehkan. Dan yang namanya jilbab ini berlain-lainan pendapat. Jadi contoh gini, Ibnu Katsir tatkala mengartikan yudnina alaihinna min jalabibihinna, maka Ibnu Katsir mengartikan dari atas sampai ke bawah. Jadi itu juga namanya jilbab. Contoh, orang Arab itu jilbabnya begini. Dia pakai punya baju rumahan. Baju rumah tahu kan ya? Baju ibu biasa pakai di rumah. Nah kalau di rumah batasan auratnya seperti apa? Boleh nggak telanjang di rumah? Nggak boleh. Telanjangnya seorang wanita khusus bagi suami-suaminya. Tidak boleh bagi yang lain. Sama anaknya, batasannya lutut, siku. Sama mahram, lutut, siku. Ya, jadi harus kemudian, ya kalau misalnya cara segini boleh nggak? Ya boleh lah, karena itu sudah lazim. Tapi kalau kemudian ini usahakan paha nggak kelihatan. Walaupun sama mahram, walaupun sama anak sendiri, walaupun sama ibu bapak sendiri, itu etikanya. Yang boleh telanjang sebulat-bulatnya itu di depan suami saja, karena suami punya hak khusus di situ, gitu kan ya? Nah, berarti kalau tidak, maka seperti itu. Nah, ketika kemudian orang-orang Arab itu pergi keluar rumah, maka mereka langsung mengenakan kerudung, seperti tadi, khimar kerudung yang sampai batas dada. Setelah mereka pakai khimar, menurut Ibnu Katsir, langsung mereka ambil satu kain itu, satu kain gede, langsung kemudian dikasih ke atas, dikepit di tengah. Jalanlah seperti itu. Bisa dipahami maksudnya? Jadi coba bayangin, kalau mau coba pulang ambil gorden terus dicoba. Itu menurut Ibnu Katsir. Jilbab adalah atasan dari atas sampai ke bawah. Kerudung dipakai di bawah jilbab. Menurut Ibnu Katsir, bahwa kemudian kerudung dulu, baru atasnya kemudian yang kayak selimut gede. Dari atas ke bawah kayak burung gagak, seperti sahabat-sahabat sahabiah zaman dulu. Itu yang pertama. Ada lagi pengertian yang lain, bahwa ada ulama mengatakan bahwa jilbab adalah izar, baju seperti gamis yang memiliki lengan dan seperti terowongan. Jadi kayak ibu-ibu baju baru kerudung dipakaikan di atasnya, sama. Itu juga termasuk jilbab dan kerudung. Boleh pilih yang mana? Ulama-ulama berbeda pendapat tentang bentuk jilbab dan bentuk khimar. Tapi catat baik-baik, garis bawahi, tebelin, tidak pernah berbeda pendapat bahwa jilbab itu wajib. Jelas ya? Jelas ya? Jadi jilbab bentuknya itu berbeda pendapat, tapi tidak pernah berbeda pendapat pada menutup aurat dengan jilbab dan kerudung itu wajib. Jadi gimana kalau ada yang mengatakan bahwa ada ulama yang mengatakan bahwa jilbab itu tidak wajib karena ulama berbeda pendapat? Saya nggak ngerti, monggo ditanya langsung. Karena bagi saya nggak pernah menemukan ada perbedaan pendapat di antara para mufasir tentang ayat ini. Jelas ya? Oke, kalau gitu jelas kita masuk lagi. Itu jilbab dan itu khimar. Bagaimana prakteknya? Kayak itulah kira-kira. Itu adalah formulanya tuh. Khimar plus jilbab minus tabarruj sama dengan hijab syar'i. Jangan salah fokus ya. Yang ini harus difokus. Khimar plus jilbab minus tabarruj. Khimar itu apa? 2431. Jilbab itu apa? 3359. Tabarruj minus apa tuh? 3333. Nah, jadi kalau kita lihat ini adalah rumusnya, hijab syar'i sama dengan khimar plus jilbab minus tabarruj. Artinya apa? Yang namanya hijab itu bukan sekedar pakaian. Hijab adalah penghalang. Berarti hijab ada dua. Satu,
hijab pakaian, 2 hijab kelakuan. Apa tadi? Hijab pakaian yang kedua, yang ini hijab pakaian, yang ini hijab kelakuan. Kalau ini hijab kelakuan seperti apa? Nih tabarus nih. Kita mulai bahas. Apa maksud tabarus? Hadis yang sangat terkenal tentang tabarus. Sebelumnya kita nonton TV dulu. Lihat nih, ada mbak-mbak yang dia sudah mulai istiqomah pakai hijab. Sudah rapi nih, tiba-tiba setan datang. Lu mau keluar begitu? Ya Allah, apa yang orang-orang ngomong? Ya ampun, pucat banget lu. Jangan gitu. Udahlah sedikit lah, dirias sedikit nggak apa-apa. Nggak ada yang tahu ini. Kayak mau pergi ke pemakaman aja lu, mau takziah. Pakai apa lu? Ya ampun, kayak zaman dulu banget sih lu, polong banget. Masih muda, cantik. Apa yang orang-orang ngomong sama kamu? Kamu pakai baju ibumu. Ya ampun, udahlah pakai baju itu yang cocok sama kamu anak muda. Siapa suruh nutupin seluruh rambut? Kan gak usah, kan perbedaan ulangi banyak di situ. Udah gak apa-apa, cowok-cowok juga gak akan gigit kok. Nah, akhirnya dia kemudian bertabarruj. Kalau itu tabarruj adalah apa? Nih, dari hadis yang sangat terkenal. Suatu waktu Rasulullah pernah Isra Mi'raj. Di masa Isra Mi'raj itu Rasul diperlihatkan neraka. Rasul katakan ada 2 golongan yang aku tidak pernah lihat sebelumnya. 1 nggak saya ceritain, 2 yang saya ceritain. Kasiyatun ariyatun. Kasiyatun ariyatun. Wanita-wanita, dia berpakaian tapi laksana telanjang. Rasul katakan berpakaian tapi laksana telanjang. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi tidak perlu lagi dipertanyakan kesohihannya. Kasiyah namun telanjang, umilatun ma'ilat. Mereka berlenggak-lenggok, menggoda. Terus kemudian ru'usahunna ka'asnimatil bukhti. Kepala mereka seperti punuk unta, al-ma'ilat, yang bergoyang-goyang kesana kemari. Nah, kemudian la yadkhulnal jannah. Mereka tidak masuk surga. Wala yajidna rihaha, dan mereka tidak mencium baunya. Ini kemudian hadis dalam bahasa Indonesia. Jadi ini adalah kemudian yang Rasul sampaikan. Ada wanita yang berpakaian tapi telanjang. Kepala mereka seperti punuk unta. Ini bagaimana maksudnya? Sorry, Felixio ilmunya masih dangkal. Karena itu Felixio cuma mau nyontek saja. Nyonteknya dari siapa? Dari Imam Nawawi yang menulis Syarah Sahih Muslim, yang mengartikan Sahih Muslim. Apa yang beliau katakan? Sungguh hadis ini adalah salah satu mukjizat Rasulullah. Kenapa? Rasul tahu sesuatu yang tidak terjadi di zamannya, tapi terjadi di zaman kita. Itu kata Imam Nawawi. Padahal Imam Nawawi sudah wafat. Berarti beliau tahu ini bakal terjadi di zaman kita. Nah, kenapa? Nih kata Imam Nawawi, bahwa hadis ini berkaitan dengan wanita-wanita yang secara tekstual atau kontekstual, tidak pakai isasi. Jadi kontekstual dan tekstual. Bahwa yang dimaksud dengan tekstual adalah wanita yang berpakaian tapi menyingkapkan keindahan badannya. Iya, pakai rok. Pakai rok kemudian roknya panjang. Roknya tidak transparan, roknya tidak menambah lengan tubuh, tapi belahannya sampai sini, sama aja. Pakai baju, belahan bukaan tangannya gede, sehingga bisa dilihat dari samping. Gak usah tahu banget sih, pengamat dulu sekalian. Nah ini mulai sama aja kelihatan, you can see my cat. Jadi Anda bisa lihat ketiak saya. Jadi kemudian kita menyingkap dan memperlihatkan keindahan badannya itu secara langsung, secara tidak langsung, secara kontekstual. Wanita yang diberi nikmat namun enggan bersyukur. Sudah dikasih Allah nikmat namun dia nggak mau taat. Sama, wanita yang berpakaian namun dia cuma berpakaian tapi tidak taat. Itu juga sama. Berarti ini dimaksud dengan kasiyatun ariyatun. Perhatiin bajunya. Walaupun sudah menutup aurat, bisa jadi masih kasiyatun ariyatun. Mohon maaf banget. Pakai baju kerudung, pakai baju jilbab, tapi bahannya bahan yang nyeplak. Nyeplak atau apa namanya? Nyekat, nyeplak, bekat atau apa? Ya pokoknya itulah. Dan pakai bahan yang nyeplak. Itu kasiyatun ariyatun. Mohon maaf, pakai jilbab, pakaian, tapi nggak pakai pakaian rumahnya. Pakai rumahnya kan ya, jadi harus dilapisi pakai rumah. Karena kalau tidak dilapisi pakai rumah, pergi keluar lagi ada matahari seperti ini, kira-kira terawat nggak? Terawat. Atau kalau ada angin, nyeplak lagi. Hati-hati, kasiyatun ariyatun. Ustaz tahu banget sih, mungkin pengamat.
Enggak, kalau kita lihat nih. Nah, bagaimana dengan muminatun ma'ilat, pelengga-lenggo dan menggoda? Yaitu mereka yang suka dengan perhatian lelaki yang tingkahnya ditujukan untuk menggoda lelaki. Nih, bapak sekalian, hati-hati. Yang tujuannya ditujukan untuk menggoda lelaki. Dengan apa? Dengan suara yang dilembut-lembutkan, yang dikiut-kiutkan. Kayak gimana sih dikiut-kiutkan? Makasih kakak. Kamiu, akiu. Cemut ya kakak. Yang dikiut-kiutkan. Gak hanya ngomongnya yang dikiut-kiutkan, fotonya dikiut-kiutkan. Pasang di avatar Twitter atau avatar Facebook, fotonya dari atas, dekat kamar mandi biar lampunya terang, biar nggak kelihatan jeleknya, gitu kan ya. Foto, nah gini kan udah pakai tembem, segala macam. Yang tujuannya ditujuan untuk menggoda laki-laki. Upload foto di Twitter, memancing komentar, subhanallah uhti. Hati-hati, kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilah. Yang tujuan mereka adalah menggoda laki-laki. Enggak, saya tujuannya enggak menggoda laki-laki, tapi Anda senang kan ketika dipuji kan? Itu hati-hati. Enggak, muslimah enggak seperti itu. Berarti kita menghindari hal-hal yang seperti itu. Kalau laki-laki sudah memang dari awalnya mereka enggak peduli sama penampilan, jadi santai aja. Jadi gitu kan ya. Itu kemudian yang laki-laki dan perempuan menggoda laki-laki baik dengan perkataan maupun dengan perbuatannya. Nah, bagaimana dengan bunuh unta tadi? Tadi di antara remaja masih sudah banyak yang tanya, apa yang dimaksud dengan bunuh unta? Sorry, Felix Shaw tidak wajib menjelaskan, tapi Felix Shaw cuma wajib mencontek saja. Karena saya nggak punya ilmu tentang itu, saya mencontek Imam Nawawi saja. Imam Nawawi mengatakan yang dimaksud dengan bunuh unta adalah membesarkan kepala dengan kerudung atau selempang dan semisalnya, yang ditumpukkan atau disambung di atas rambut sehingga menjadi seperti bunuh unta. Banyak nggak sekarang? Aduh, sekarang malah ciputnya dibuat seperti bunuh unta. Langsung periksa semua tenang. Nah, ini kan lagi belajar. Makanya ini lagi belajar supaya tahu kan ya. Nah, teman bunuh unta namanya. Gitu loh. Jadi diselempangkan di atas rambut atau kemudian disambungkan atau kemudian ditumpuk semua yang menyebabkan kepalanya membesar lewat dari normal. Kan ya? Itu yang namanya kemudian bunuh unta. Gitu kan ya. Nah, kenapa? Karena seperti tadi, mumilatun ma'ilat, dia goyang-goyang. Nah, itu pasti menarik kemudian para laki-laki. Kenapa? Apalagi kemudian Petronas, Twin Tower. Loh, ada lagi kayak gitu, gak percaya. Nah, kemudian bunuh unta yang mirip. Muslimah yang memilih nama lumpur rambutnya ke atas sehingga terlihat bagi bunuh unta. Jadi, mau rambut orang lain, mau rambut diri sendiri, mau kain, mau selempang, tidak. Karena itu Imam Nawawi menjelaskan seperti tadi. Kenapa? Karena itu menarik perhatian. Loh, tapi kalau saya begini gimana? Kalau sudah disampaikan, jangan pakai tapi, jangan pakai nanti. Dan ya, lah kalau gitu gimana kalau rambutnya panjang? Monggo dipendekin. Lah kalau misalnya saya dengan rambut panjang boleh nggak? Boleh. Digulung ke bawah, jangan ke atas. Kalau di bawah insya Allah masih lazim. Lazim itu artinya apa? Biasa, lazim. Ya, tapi juga jangan segede begini, jangan. Ya kemudian bisa kan digulung di atas, dilebarin kerudungnya sehingga nggak kelihatan, gitu loh. Jadi dilebarkan kerudungnya, kemudian bukan disanggul, apa namanya? Diikat ya, diikat di bawah, kemudian bisa. Semakin bulat semakin bagus. Akhirnya semakin bagus dalam syariat tentunya kan ya. Kemudian mumilatun ma'ilat rusau ke aslimatil bukti. Jelas ya? Jelas? Jelas. Lalu berikutnya kemudian. Nah, apa dimaksud tabarus? Wala tabarus dan tabarujal jahiliyatil ula. Jangan kalian berhias-hiasan berlebih sebagaimana orang-orang zaman dulu berhias-hiasan berlebih. Apa dimaksud tabarus? Sudah jelas lagi. Menurut Imam Qatadah, saat mereka keluar dari rumahnya, mereka berjalan berlenggak-lenggok lagi menggoda, memperlihatkan keindahan dan perhiasannya kepada lelaki yang lain. Berarti tabarus adalah berhiasan yang berlebihan sehingga Anda diperhatikan oleh lelaki. Kalau gitu pakai abang bibir boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Selama lazim. Kalau yang nggak lazim itu kayak apa? Contoh, nih pakaian, hiasan yang nggak lazim. Di Arab orang pakai baju warna apa? Kalau kayak itu warna apa? Putih. Kalau nggak putih warna apa? Coklat tua. Kalau nggak coklat tua, hijau tua. Jadi kalau Anda kemudian pergi ke Arab, Anda pakai baju atasnya kerudungnya warna merah, terus kemudian bajunya kuning menyala gitu kan ya. Terus kemudian bawahannya hijau menyala, sepatunya ungu, itu tabarus. Jelas ya? Jelas ya? Karena Anda pasti diperhatiin di tengah-tengah yang itu, ada apa tuh? Gitu kan ya? Ada lampu jalan. Itu tabarus. Gitu. Tapi di Indonesia yang memang sudah biasa pakai warna-warni begini, itu lumrah.
itu lazim. Contoh lagi lazim. Kira-kira kalau pakainya orang Malaysia dibanding pakaian kita, corak bajunya lebih norak mana? Orang Malaysia atau norak kita? Menurut kita, karena nggak lazim di kita, bagi mereka lazim. Berarti kalau pakai di Malaysia corak seperti itu lazim, pakai di sini nggak lazim. Jelas ya? Jadi menurut kelaziman. Kalau itu pakai abang bibir boleh selama lazim, berbedakan boleh selama lazim. Jadi muslimah tidak berarti Anda harus jadi orang yang kemudian kere, harus jadi orang yang kemudian gembel, gitu tadi ya. Harus jadi orang yang kotor, tidak sama sekali. Apalagi yang sudah punya suami harus tampil yang terbaik di depan suami. Karena itu penting. Saya katakan berkali-kali, Anda pakai baju bagus, Anda pakai baju yang glitter-glitter mentereng, diperhatikan oleh laki, dosa. Tapi kalau Anda pakai baju di depan suami, mohon maaf banget, dia jadi nafsu, Anda jadi pahala. Betul begitu? Betul itu. Maka saya bilang sama istri saya, pakaianmu di rumah harus lebih bagus daripada pakaianmu di luar. Lah kenapa? Karena itu pahala bagi suamimu, pahala bagimu. Gitu kan ya? Bukan berarti jadi muslimah, Anda di rumah pakainya daster. Gitu kan ya? Bolong lagi. Habis goreng ikan. Wajarnya suaminya males. Oke, 5 menit lagi insyaallah. Jadi wajar suaminya malas. Nah, maka kemudian harus jadi berpakaiannya baik karena Allah senang yang keindahan. Bisa dipahami rasa saya? Jelas ya. Jadi itu kemudian dimaksud dengan tabarus. Nah, juga harus hati-hati dengan pakaian syuhroh. Apa itu pakaian syuhroh? Ini hadisnya. Barang siapa yang mengenakan pakaian syuhroh sensasional di dunia, maka Allah akan kemudian memberikan baginya pakaian kehinaan di akhirat. Apa itu pakaian syuhroh? Pakaian syuhroh adalah pakaian popularitas, pakaian yang membuatnya jadi diperhatikan oleh orang karena pakaiannya fenomenal. Contoh, pakai kerudung sih sudah syar'i, tapi di sini pakai panda gede, glitter berwarna, gitu kan ya, bisa hologram, gitu. Popularitas. Artinya apa? Segala sesuatu yang membuat Anda berpakaian berlebihan dan membuat Anda diperhatikan pakaian syuhroh. Artinya apa? Semakin paham seorang muslimah, dia semakin sederhana. Semakin paham seorang muslimah, semakin lebar kerudungnya, semakin luas jilbabnya. Dan dia nggak neko-neko. Kalau itu siapa yang memperhatikan Anda? Yang memperhatikan Anda adalah laki-laki yang juga soleh. Insya Allah. Kenapa bisa begitu? Karena laki-laki yang nggak baik nggak akan senang dengan orang yang baik. Contoh, Felix Xiao ketika masih belum muslim, naksir nggak sama orang yang kerudungan? Jangankan naksir, mohon maaf, jijik. Sorry ya, zaman dulu kan belum tahu. Lihat ya, kenapa jijik? Saya begini, mereka tuh paling munafik, paling luarnya doang, dalamnya juga sama. Paling cuma luarnya doang, paling dalamnya benar. Mereka juga nggak beragama banget. Itu kerudungan tapi masih judes, itu kerudungan masih maling dan sebagainya. Itu pandangan saya. Tapi setelah saya masuk Islam, istri saya harus kerudungan. Mi, ini calon saya nih. Nggak mau mami. Nah kenapa? Kerudungan. Nah kenapa nggak mau? Mami lihat kemarin di TV, kerudungan tapi maling. Ya, Mi mana ada sambungannya, Mi? Itu di Meksiko juga pakai rantai-rantai segede King Kong, salib, tapi juga maling juga, nggak ada hubungan. Pokoknya Mami nggak mau. Undur dulu, pulang bawa ayam goreng. Jadi sogo. Mi, ini calon saya, Mi. Mami nggak mau. Ya sudah, pulang lagi ke Bogor, pulang bawa roti, sogo lagi. Lama-lama, ya sudah, nggak apa-apa dia muslim, tapi jangan kerudungan. Nah kenapa nggak mau? Pokoknya Mami nggak mau. Mami nggak mau datang ke pernikahanmu sebelum kamu dan cari yang nggak kerudungan. Kenapa? Mami malu. Saya bilang sama ibu saya, nih yang nikah saya bukan mami. Dan saya kasih tahu, saya harus taat sama mami 100%. Apapun mami ngomong saya harus taat. Tapi Mi, coba mami bayangkan, coba mikir dulu. Seorang perempuan yang dikasih Allah segala-galanya, mata, yang dengan 2 mata ini dia bisa melihat segala macam yang bisa kemudian dia nikmati. Lidah, yang dia bisa rasakan ribuan rasa dengan itu, dan dia bisa gunakan sampai sana. 2 tangan, 2 kaki, seluruh badan yang itu sehat, semuanya Allah yang berikan. Sama Allah yang berikan segala-galanya saja dia nggak mau taat, apalagi sama suaminya yang cuma bisa kasih makan mungkin Senin Kemis. Kira-kira ibu saya boleh nggak? Dia baru ngerti, oh itu kemudian di dalam Islam bahwa laki-laki yang taat menginginkan wanita yang taat. Jelas ya maksud saya kan ya? Berarti Anda kemudian jadi nggak menarik, tidak. Seorang wanita tetap harus cantik, harus kemudian tadi menjaga diri dan sebagainya, tapi tidak dengan cara seperti itu. Clear? Clear. Nah kalau itu kita lihat. Nah, yang dimaksud syuhroh adalah yang paling terkenal di antara manusia yang menyelisihi pakaian pada umumnya. Menurut Imam Syaukani, menyelisihi pakaian pada umumnya. Karena kenapa? Ketika dia lewat, manusia mengangkat pandangannya. Syabut. Nah itu tuh, yang kayak gitu benar pakaian syuhroh. Hati-hati, karena kenapa? Itulah kenapa saya katakan yang namanya fashion dan hijab syar'i itu kayaknya agak sulit berdamai. Kenapa? Di
satu sisi fashion itu ditujukan agar Anda menjadi pusat perhatian, agar Anda dilihat, sedangkan hijab syar'i justru supaya Anda tidak menampilkan perhiasan. Maka tatkala Allah mengatakan rambut itu perhiasan, karena rambutku menarik pada laki-laki, Anda disuruh nutupin, bukan menutupi rambut dengan perhiasan yang baru. Paham maksudnya? Lekuk tubuh itu menarik bagi laki-laki, tapi Anda disuruh nutup bukan untuk jadi perhiasan yang baru. Maka tutupilah, karena itu perhiasan dan itu berharga, hanya boleh diperlihatkan pada yang berhak. Berlian itu nggak sembarangan dipegang orang, nggak sembarangan dilihat orang. Cuma dilihat oleh orang-orang yang berniat beli, yang bisa nunjukin duitnya ada berapa. Bukan berarti harus cari orang kaya, bukan. Cari yang duitnya banyak dalam tanda kutip, yang bisa beli Anda. Jadi kira-kira gitu. Oke, nanti ada yang pertanyaan kita lanjutkan, terutama kalau udah buku saya belum kita bahas, nanti kita tanya jawab saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya boleh? Nanti panitia bantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustaz, nama Ya. saya Dian. Ya, Saya mau cerita sedikit ya Ustaz. Boleh, cerita. Jadi sebelumnya saya bekerja, setahun yang lalu saya masih bekerja di sebuah bank swasta. ya, Dan masih banyak muslimah lain teman saya yang sama seperti saya gitu. Ya. Dulu harus terkumpul dalam satu pekerjaan yang memang sangat tidak bersahabat dengan kehidupan yang syar'i. Alhamdulillah setahun ini saya sudah bisa untuk terlepas dari itu. Ya. Walaupun memang banyak sekali godaannya seperti orang tua yang tadi disebutkan. ya, Terus lingkungan juga. ya, Terus materi yang berkurang karena saya sudah tidak bisa lagi memasok Ya. kebutuhan ekonomi membantu suami. Oke. Pertanyaan saya sudah bisa melampaui itu, walaupun itu memang berat, terutama berhadapan dengan orang tua. ya, betul. Tapi alhamdulillah sudah terlampaui. Tapi satu hal yang masih jadi pertanyaan saya, Oke. saya itu mendapatkan teman-teman atau senior saya di pekerjaan dulu itu lebih solehat. Terus mereka juga berilmu, lebih sabar, berakhlaknya lebih mulia daripada saya sebelum sekarang. Ya. Tapi mereka masih sangat nyaman untuk bekerja di sana gitu. Saya yang merasa masih miskin ilmu dan baru tahu gitu. Belum dari awal orang tua saya memberikan ilmu seperti ini ke saya sudah merasa sudah tidak nyaman untuk bekerja di sana, dan alhamdulillah sudah bisa terlepas dari itu. Ya. Yang mau saya tanyakan, apakah dengan kesolehan dan kesolehatan mereka masih bisa nyaman untuk memberikan nafkahnya kepada keluarga mereka dari pekerjaan tersebut? Apakah itu memang saya belum cukup? Ya, saya belum cukup ilmu. Apakah ada ilmu lain yang memang saya belum tahu? Itu yang jadi pertanyaan saya sekarang yang masih selalu mengganjal, karena masih banyak seperti godaan-godaan. Kenapa nggak masuk lagi? Yuk gabung lagi dari berbagai macam. Ada yang syariah dan lain sebagainya. Gitu. Yang kedua, saya mewakili teman saya yang kebetulan belum bisa datang ke sini, dan rekan saya itu masih bekerja di sana di tempat itu. Tapi dia punya jadi dia mempunyai suami yang tidak bisa menjaga dia ketika dia menjadi muslimah sejati syar'i gitu. Saya kan udah pernah ngasihin bukunya, dan kebanyakan teman-teman saya di sana takut membacanya. Oh, ya jelas. Takut, tapi mereka, aduh teteh terima kasih gitu. Tapi saya takut bacanya. Tapi ada satu orang Takut tahu terus melaksanakan. Ya. aduh dekat seru gitu. Cuman ada satu orang yang dia curhat ke saya, subhanallah saya pengen sekali seperti itu, saya pengen tidak bekerja, tapi suami saya belum bisa mendukung itu. Maksudnya tidak mendukung secara ekonomi, dia juga suaminya tidak bekerja, dan dia yang menjadi kepala rumah tangga secara ekonomi. Itu. Jadi pertanyaan saya untuk teman saya itu, karena ini tiripan pertanyaannya, apa yang harus dilakukan ketika secara ekonomi suaminya tidak bisa dijadikan tempat bergantung? Secara syariat pun dia sudah, kalau disebutkan salah memilih suami memang salah dari awal. Tapi masa harus ya udah deh ganti suami, kan nggak mungkin gitu, seperti itu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah bisa dibuat sinetron. Jadi ini teman-teman sekalian, yang pertama saya jawab yang kedua tentang masalah. Jadi gini, memang betul Islam itu adalah agama yang ideal.
Jadi idealnya adalah suaminya tahu hak-haknya dan suaminya tahu kewajiban-kewajibannya dan perempuan tahu hak-haknya sehingga klop. Jadi Islam gak bisa hanya satu makan aja, cuma satunya dinasihat. Contoh, perempuan dinasihat, kamu tuh harusnya sujud pada suamimu. Tapi suaminya masih ya selingkuh kemana-mana, nyuruh istri sujud sama dia kan belum gak pas. Tapi dalam Islam, laki-laki itu dikasih tahu sama Allah dan Rasulnya agar memuliakan wanita, agar kemudian memperlakukan wanita itu yang paling baik. Bahkan mengatakan bahwa yang paling baik di antara lelaki adalah yang paling baik pada wanita. Di saat yang sama, perempuan juga disuruh klopin bahwa kalau seandainya saya boleh memerintahkan seorang hamba untuk bersujud pada manusia yang lain, maka saya perintahkan istri bersujud pada suaminya. Kalau boleh. Tapi suami yang seperti apa? Suami yang ngerti tadi. Paham ya? Jadi orang yang ngutang suruh cepat bayar. Orang yang diutangin suruh nggak cepet lagi, itu salah tuh. Suruh kasih tenggang waktu. Enggak. Jadi gini, jadi seorang kemudian yang ngutang suruh cepet bayar. Yang diutangin kasih waktu, jangan cepet-cepet nagih. Itu kan enak kan ya? Jadi sama-sama tahu diri. Zaman sekarang kebalik. Yang ngutang bilang, tahu nggak hadisnya apa? Rasul suruh kamu cepet bayar. Yang ngutang bilang, enggak. Rasul bilang kamu tuh suruh ditangguhin. Salah. Itu dia pakai dalil yang salah. Yang ngutangin pakai dalil penghutang, yang ngutangin dari pakai dalil penghutang, yang penghutang pakai dalil yang ngutangin, salah. Seorang istri bilang, kamu tuh harusnya paling baik pada saya. Salah, itu bukan dalil dia. Dalil dia harusnya bersujud pada suaminya kalau boleh. Tapi dalilnya suami bukan minta kamu tuh bersujud pada saya, enggak. Tapi dalil dia adalah dia memperlakukan istrinya sebaik-baiknya laksana Rasul memperlakukan istri-istrinya. Selesai. Itu dalil bagi kita sama-sama. Tapi kalau situasi tidak jelas seperti sekarang, memang banyak. Saya banyak menemui banyak sekali permasalahan rumah tangga. Dan tahu nggak apa awalnya? Salah dari awal. Ketika memilih suami atau memilih istri. Tapi oke lah, yang sudah berlalu sudahlah berlalu, yang belum kita ulangi lagi. Yang belum kita jangan ulangi. Ya. Jadi kalau sudah berlalu semuanya, nah kalau sekarang sudah terjadi gimana? Dia sudah menikah, oke lah dia akui bahwa dia salah dulu dan sekarang dia mau berubah. Tatkala seorang lelaki mau berubah, istrinya tidak mau berubah, pasti cekcok rumah tangga. Tatkala suaminya tidak mau berubah, istrinya mau berubah, pasti cekcok rumah tangga. Suaminya malas, nggak mau kerja, istrinya harus banting tulang. Pertama-tama saya kemudian klarifikasi, istri tidak dilarang untuk bekerja. Wanita tidak dilarang untuk bekerja. Dalam beberapa kerjaan khusus, bahkan Islam sangat memerlukan wanita untuk bekerja. Misal seperti apa? Bidan, suster, dokter laki-laki, dokter kandungan perempuan yang bukan laki-laki, dan beberapa yang khusus-khusus yang memang itu memerlukan wanita. Memang harus kemudian wanita ada pekerjaan di situ juga, memang akan diberikan keleluasan untuk itu. Jadi boleh. Nah tapi kalau kasusnya seperti tadi, seperti apa? Maka wanitanya harus bersabar, wanitanya harus bersabar menasihati suaminya. Nah kenapa? Dia harus bisa merubah suaminya. Dengan cara apa? Banyak hal. Yang jelas jangan diceramahin. Karena laki-laki nggak suka diceramahin. Lalu seperti apa? Dengan kelembutan dengan kasih sayang. Contoh, ingat kisahnya Abu Thalha dan Ummu Sulaim. Ketika kemudian Abu Thalha pergi untuk berdakwah, anaknya ditinggalkan dalam keadaan sakit. Ketika pulang anaknya udah meninggal. Apa dilakukan oleh Ummu Sulaim? Siapin makanan yang enak, pakai baju yang paling bagus, parfum yang paling wangi, berias dengan yang paling cantik. Sampai di rumah, ayo kita makan dulu. Gimana anak kita? Sakitnya sembuh belum? Tenang. Dia juga sudah tenang kok dari sakitnya. Makan dulu. Setelah makan yang enak, kemudian selama enak bercanda-canda. Setelah itu kemudian diajak ke kamar. Ngapain kerokan? Gak tahu. Yang jelas diajak ke kamar. Setelah diajak ke kamar, setelah kemudian dilayani di kamar, baru kemudian diomongin. Wahai suamiku, gimana menurut Anda kalau seandainya seseorang menitipkan barang ke kita, kemudian dia minta lagi barangnya? Iya tentu saja kita harus kasih lah. Boleh nggak kita tahan? Enggak, kita harus kasih. Kan itu kan titipan dari dia, bukan milik kita. Ya sudah, kalau gitu anakmu telah diambil oleh Allah. Kenapa kamu nggak bilang? Lah kan saya sudah bilang. Tapi dia nggak bisa marah lagi. Kenapa nggak bisa marah? Sudah diberikan sebuah servis, layanan yang baik. Sama, tunjukkan layanan yang baik. Tunjukkan bagaimana menjadi istri yang soleha. Tunjukkan bagaimana kemudian Allah perintahkan seorang istri pada seorang suami. Layani dia, kasih yang terbaik. Walaupun harus sedikit susah, coba kasih yang terbaik. Dan dia akan lihat, dari mana kamu kok jadi sayang banget sama suamimu? Allah yang ngajarin. Kan gitu. Kalau gitu ikut yuk pengajian supaya kamu juga ini sama-sama kita sama-sama sayang dengan Allah. Bisa berubah. Kalau nggak bisa berubah, coba lagi. Kalau nggak bisa berubah lagi, mungkin akan ditakdir oleh Allah dapat istana kayak Asia. Ya?
Asia kan ya, punya suami zolim, dia berdoa sama Allah minta rumah di surga. Gitu kan ya? Kecuali kalau suaminya melakukan hal-hal yang sangat parah, seperti murtad, itu nggak ada pilihan kan. Tapi kalau belum itu, insya Allah mudah-mudahan ada jalan. Apalagi kalau sudah punya anak, urusannya lebih banyak lagi. Nah maka silakan monggo coba diperbaiki cara seperti itu. Tapi jangan kemudian melakukan dengan tadi marah-marah dan sebagainya. Dia makin punya alasan. Katamu kamu ngaji, kerudungmu panjang, tapi kamu kok judes sih? Gitu kan ya? Ada alasan. Jangan bikin alasan supaya dia mulai membenci kita. Yang pertama. Jawaban yang pertama, jawaban yang kedua. Jawaban yang pertama tentang masalah orang yang bekerja di bank. Jadi seperti apa? Jadi gini dulu sekalian. Memang betul, peer pressure itu sangat mengerikan. Peer pressure, tekanan daripada sesama. Contoh, saya lulusan IPB. Lulus dari IPB, saya tetap pengen di Bogor. Bapak saya bilang, kamu ke Jakarta aja. Saya bilang, oke, saya di Jakarta. Saya Muslim, seluruh adik-adik kakak saya non Muslim, masih Katolik. Di saat yang sama ketika kemudian saya jadi Muslim, saya kemudian melamar kerja, jadi kerjanya dapat yang kere. Waktu tahun 2006, 1 bulan saya cuma dapat penghasilan 2 juta. Itu pun sudah ngemis-ngemis, dapat kemudian kerja seperti itu. Di saat yang sama, kakak saya yang lulus dari kuliah langsung dapat kemudian kerja, gajinya 15 juta per bulan. Kebayang nggak? Padahal awalnya dulu ketika kuliah saya nggak ada masalah, dia bermasalah di kuliahnya sampai harus pindah kuliah. Bermasalah berkali-kali ngabisin duit bapak saya banyak. Saya uang kuliah kemudian saya 5 tahun saya kuliah itu cuma sekira 1/4 duit kuliah kakak saya. Saya kemudian udah menghabisin duit dengan yang seminimal mungkin, kemudian baik dalam kuliah dapat IP lumayan juga. Berapa IP-nya? 3,2, lumayan lah, gitu kan. Nah, setelah kemudian lulus pekerjaan 2 juta per bulan, kakak saya lulus dari kuliah walaupun nilainya tidak begitu menggembirakan, dapat gaji 15 juta. Dia beli mobil, dia punya rumah, dia kemudian dengan segala macam. Saya 2 juta per bulan naik motor. Pergi ke rumah bapak saya, dia naik mobil, saya naik motor. Kira-kira gimana rasanya? Kira-kira gimana rasanya? Orang bilang apa? Coba kalau kamu gak Muslim. Bukan coba kamu taat nih, coba kalau kamu gak Muslim. Kadang-kadang saya mikir, apa salah ya saya pilih jalan dakwah ya? Jalan dakwah ini jadi kiri gitu ya. Terus saya bilang sama istri saya, Dek udahlah, beriman pada Allah, insya Allah. Akhir bulan, istri nanya, Bi, kontrak bulan depan kemana Bi? Saya tanya istri saya, kamu udah berapa kali nanya begini? Kan sudah 3 tahun ini kita begini terus Bi. Kan sudah 3 tahun begini terus, dan sudah 3 tahun Allah kasih jalan. Berarti Allah masih kasih jalan lagi kan ya? Kan sudah 3 kali, udah biasa. Sementara kemudian mereka sudah beli rumah. Peer pressure nggak? Peer pressure, sebuah tekanan yang sangat besar sekali. Tapi apa kita yakini? Kita bukan di sini. Betul kan ya? Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia ini adalah surga bagi orang-orang kafir dan penjara bagi orang-orang mukmin. Bukan berarti Anda nggak boleh kaya, boleh. Yang Allah minta Anda jangan nyaman dengan kekayaan Anda, kalaupun Anda kaya. Dan kalau Anda miskin, Anda jangan bangga dengan kemiskinan Anda, sehingga merasa Anda berhak menyakiti orang kalau Anda miskin. Jadi artinya apa? Itu bukan segala-galanya. Yang menjadi surga kita berarti akhirat nanti, bukan di dunia. Kan gitu kan ya? Nah maka ini mudah menjadi keyakinan saya. Tapi eventually Allah pasti bantu. Allah pasti bantu. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kewajiban Allah membantu orang-orang mukmin. Sekarang alhamdulillah tetap pakai motor. Walaupun ada mobil juga, tidak ada masalah. Ada apa? Itu peer pressure. Itu memang sebuah tekanan orang-orang. Kamu kan sudah S1, nggak kerja sayang banget. Apalagi S2 sayang banget dan sebagainya. Tenang, yang kita lakukan bukan untuk sekarang. Yang kita lakukan untuk nanti. Jadi pahami? Nanti satu waktu itu sama seperti buka puasa. Lapar dari jam 1 udah mulai rasa lapar banget. Sampai jam 6 baru minum seteguk. Alhamdulillah. Ditanya, apa rasanya tadi siang? Gak terasa lagi, lupa saya sudah. Nanti tatkala kita sudah dicelupkan ke surga, celup ini surga, ditanya, ada apa tadi di dunia? Manusia yang paling besar cobanya di dunia. Kata Rasul, dicelupkan dia di surga untuk pertama kali. Dan ditanya, apa yang kamu rasakan di dunia? Penderitaan apa aja? Tidak ingat lagi, lupa semuanya. Gitu kan ya? Makanya Umar bin Khattab bilang, ketaatan itu sulit, tapi kesulitan itu akan berakhir dan pahalanya sudah tetap. Lama kita nikmati. Tapi kemaksiatan itu memang enak, nikmat, tapi nikmat itu akan berakhir, sedangkan dosanya tetap. Mau pilih mana? Ya maunya sih Ustaz, kita pahala tapi enak. Ya jarang orang yang begitu, gitu kan ya? Jarang.
Ya kalau harus memilih, ya sudah pilihlah ketaatan itu. Nah, contoh, sampai pada ibunya, kenapa kemudian keluar dari bank? Sama saya juga ngisi ke bank. Orang-orang bank soleh-soleh nggak? Banyak yang soleh insya Allah. Nah kenapa? Setidaknya mereka mau meniti jalan menuju kesolehan. Saya banyak ngisi di bank. Ketika saya ngisi di bank, terus mereka tanya, Ustaz, riba itu halal atau haram? Saya tanya, mau jawaban yang jujur atau jawaban yang gak jujur? Ya jawaban jujur lah, Ustaz. Ya haram lah. Apalagi, gitu kan ya. Kalau memang dalilnya seperti itu, gitu kan ya. Akhirnya mereka tahu, setidaknya mereka tahu dan mereka mulai mau berubah. Maka kemudian keberhasilan seorang ustaz di sini bakal dia dol desa semuanya, gitu kan ya. Tapi kan memang nggak selalu seperti itu. Perubahan itu kadang-kadang nggak secepat orang-orang yang, berbeda. Ada orang dengar cepat, ada orang kemudian lambat. Berbeda. Tapi setidaknya kita tetap harus dakwai mereka dan jangan memandang orang-orang yang masih bermaksiat adalah sesuatu yang kemudian kita merasa lebih hebat. Jangan. Nanti Allah coba kita dengan hal yang sama. Enggak. Yang kita lakukan adalah dakwah. Artinya apa? Kita sayang karena kita nggak mau mereka maksiat, bukan merasa lebih hebat. Itu yang pertama yang dijadiin dalam hati. Nah kalau mereka kemudian soleh, alhamdulillah, itu berarti kan kemudian jalan menuju perubahan. Orang soleh itu kadang-kadang setengah, kadang-kadang langsung. Felixio masuk Islam, langsung soleh kayak sekarang nggak? Enggak, masih pacaran. Oh, berarti Ustaz sudah pernah menghamili anak orang? Alhamdulillah, 5 kali saya menghamili anak orang. Satunya gugur, 3, 4. Anak saya 4. Nah kalau pas pacaran pernah menghamili anak orang? Alhamdulillah belum. Nah kenapa? Karena pacaran dulu gak sesadis pada zaman sekarang. Tapi ketika saya masuk Islam, saya masih pacaran. Tapi kemudian saya berpikir begini, saya di Bogor, saya ngaji. Saya di Bogor, kemudian saya soleh. Tapi ketika di Jakarta, saya Allah jadi kemudian orang yang berbeda. Saya gak nyaman ketika punya satu kesolehan di satu sisi dan punya kemaksiatan di sisi yang lain. Saya harus milih. Maka beberapa bulan setelahnya, 2 bulan saya katakan kita nggak bisa lanjutkan ini. Nah, kenapa? Saya nggak enak ini, kontroversi hati. Apa itu? Jadi kira-kira gitu aja. Jadi kemudian kita masa nggak enak, ya biarin aja. Kalau mereka soleh kita harus bantu mereka jadi soleh. Mereka kemudian kerudungnya diperbaiki, nggak ada masalah. Kemudian diperbaiki, sholatnya diperbaiki, mereka kemudian diperbaiki, nggak ada masalah. Tapi satu saat nanti mereka menemukan bahwa mereka nggak bisa selama-lamanya di sana. Dan jangan kira orang-orang di bawah itu hidupnya tenang. Mereka mencari jalan agar bisa kemudian hidupnya lebih baik. Gitu kan ya? Nah, jadi kalau mereka lebih soleh, ya bagus dong. Gak ada masalah. Nah gimana dengan presentation tadi? Jelaskan pada orang tua bahwa jelaskan, sampaikan nih. Tapi ini waktu khusus ya. Tapi dia dulu tadi kasih makan ayam goreng dulu, kasih makan kemudian apa tadi roti dulu. Sudah baik dengan kondisinya baru bilang, Umi boleh ngomong bareng-bareng nggak? Sudah ngomong bareng-bareng. Umi sudah punya anak, saya juga sudah punya anak. Dan Umi sudah tahu bagaimana kemudian rasanya jadi seorang Umi. Saya pun sudah tahu bagaimana rasanya jadi seorang Umi. Dan ini hormatnya saya pada Umi itu adalah segala-galanya. Karena ibu-ibu benar-benar tahu kalau ibu punya anak itu kayak apa. Gitu kan ya? Nah kalau itu ngomong sama Umi kenapa saya keluar? Ini adalah ada hadis kemudian Allah sampaikan lewat Rasulnya bahwa dosa riba itu ada 99 pintu. Di hadis yang lain ada 27 pintu. Dan yang paling rendah daripada pintu-pintu itu, yang paling rendah dosanya seperti menzinahi ibu kandung sendiri. Yang dalam impian terliar kita nggak pernah sama sekali mimpi seperti itu. Gak pernah sama sekali pengen seperti itu. Tapi itu yang paling kecil. Artinya apa? Yang saya lakukan adalah berusaha taat pada Allah dan berusaha menghormati Umi. Dan mudah-mudahan wasilah ini saya bisa jadi jalan buat Umi bareng-bareng nanti ke surga. Ibunya kira-kira mau atau enggak? Kalau Anda boleh menjelaskan, kalau Anda bisa menjelaskan, ibunya pasti ngerti. Jangan ya? Bagaimana dengan duit yang berkurang? Bagaimana dengan segala-galanya yang berkurang? Itu sementara. Pertanyaan saya, apakah menjamin kalau Anda tetap kerja di bagian-bagian yang tidak halal, lantas Anda kemudian tetap dapat duit? Belum tentu. Ingat ya, hati-hati dengan pandangan-pandangan seperti itu. Unreasonable fear namanya. Unreasonable fear itu apa? Yang besok takut, yang sekarang nggak takut. Jadi unreasonable fear itu. Ustaz, saya mau nikah Ustaz, tapi saya takut nanti saya nggak bisa menghidupi istri saya. Lah kamu sudah beriman belum? Sudah. Orang tua sudah setuju. Insya Allah mereka setuju. Tapi kok kamu nggak mau nikah? Saya takut nggak bisa menghidupi. Saya takut saya miskin. Saya bilang sama dia, itu sudah terjadi belum? Kamu nikah dan kamu miskin? Belum. Ya sudah terjadi apa? Kamu belum nikah dan kamu miskin. Harusnya dia lebih takut itu. Paham maksud saya? Yang belum terjadi dia takut, yang sudah terjadi dia nggak takut. Nah sama kayak tadi, yang sudah terjadi sekarang adalah maksiat. Harusnya dia lebih takut itu. Yang besok belum terjadi adalah Anda miskin dan Anda nggak punya duit untuk mencukupi kebutuhan. Itu belum terjadi. Dan Allah pasti akan menolong umat yang mukmin. Rezeki bukan 1 tambah 1, enggak. Rezeki itu terserah Allah, enggak ada rumusnya.
Suatu waktu ada seorang teman bapak saya bilang sama saya tuh sekelas sama bapakku, sekelas, pelajaran sama-sama, temenan sama-sama, satu geng, cuma beda nasib aja. Saya bilang, anaknya bapak berapa? Anak saya baru 3. Saya bilang tambah 1 lagi, karena bapak saya sampai anaknya 3 masih kiri. Berarti tambah anak 1 lagi. Baru 4, baru kemudian agak lumayan, saya bilang. Tapi dia nggak mau nurutin, ya sudah, rezeki bukan hitungan matematik. Nahnu narzukuhum wa iyyakum. Kami yang memberikan rezeki pada mereka, anak-anak Anda itu semua, termasuk kami yang kasih rezeki pada Anda. Jangan sangka Anda yang kasih rezeki pada diri Anda sendiri. Allah yang kasih rezeki. Berarti selama kita masih hidup, Allah masih ada rezeki yang mudah-mudahan kita nikmati. Tapi kalau Allah nggak pengen ngasih kita rezeki lagi, bagi Allah sudah pengen banget ketemu dengan Anda. Gak ada salahnya kan ya? Apa salahnya? Kalau Allah masih hidup, pasti masih ada rezeki. Kalau nggak ada lagi rezeki, berarti Allah pengen ketemu. Ya sudah, ketemu aja. Toh kita kan juga akan kapan-kapan ketemu dengan Allah. Itu kan ya, pasti kan ya? Itu jawabannya. Jelas ya? Ya mudah-mudahan istiqomah. Jangan pedulikan yang lain. Hidup kita adalah pilihan kita. Yang kita adalah istiqomah. Mengenai peer pressure, ada satu lagi tips. Bertemanlah dengan orang-orang yang soleh. Kumpul sama orang-orang jamaah yang soleh, yang sama-sama mereka mau taat, yang sama-sama mereka benar mau menghindari yang namanya kemaksiatan. Kalau kita kumpul dengan begitu, insya Allah kita makin kuat. Insya Allah kumpul dengan jamaah-jamaah yang soleh. Oke, ada yang lain silahkan. Silahkan mas, boleh. Mas dulu ya, tadi baru buka. Silahkan. Ada ini, mic-nya tadi siapa yang hilang? Mic-nya hilang. Ada yang hilang enggak di situ? Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau nanya nih Ustaz, masalah fenomena hijabers ini Ustaz. Ya. Satu sisi banyak perempuan yang malah ingin berhijab karena hijaber yang bagus-bagus gitu ya. Tapi tadi tentang ini dijelaskan kan. Ya. Jadi bagaimana pendapat Ustaz tentang hijabers itu Ustaz? Terima kasih. Itu aja ya. Baik, terima kasih. Saya lupa menjelaskan. Jadi gini, dalam satu jamaah kebaikan, kalau ada yang berbuat baik, tidak menjadikan jamaah itu baik. Dalam sebuah jamaah keburukan, dalam jamaah kebaikan, ada yang berbuat jahat, tidak berarti kemudian menjadi jamaah itu kemudian jahat. Dalam jamaah keburukan, ada yang berbuat baik, tidak menjadikan jamaah itu lantas jadi baik. Contoh, ada konser musik, lantas di situ ada yang sholat, tidak menjadikan konser musik itu lantas diperbolehkan di dalam Islam. Ada misword, tapi miswordnya nyumbang pesantren, tidak lantas memperbolehkan misword itu. Bisa dipahami kira-kira maksud saya? Sama sebaliknya, ada Islam, tapi ada orang Islam yang maling, tidak membuat Islamnya jadi jelek, tapi itu urusan individunya saja. Maka harus dipisahkan antara individual dengan jamaah. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang tadi hijaber, yang banyak sekali menginspirasi orang untuk jadi kebaikan? Maka kita sampaikan, kita mengapresiasi hijabers. Kenapa mengapresiasi? Dia banyak menjadi jalan hidayah bagi orang. Nah, kalau gitu apa perlu dilakukan? Kita membantu untuk menyempurnakan, bukan malah kemudian untuk membuat mutung. Gitu kan ya? Ustaz, yang penting kan hatinya doang, Ustaz, bukan luarnya, Ustaz. Yang penting kan dalamnya. Percuma kalau kerudungan tapi kemudian jelek, judes, maling, dusta, kerdus, kerudung dusta. Gitu kan ya? Kan percuma aja, Ustaz. Kita sampaikan, ketika ada orang nanya begitu di Twitter, ada yang nyamber. Ya sudah, kalau gitu hatimu yang masuk surga, yang lain masuk neraka. Waduh, mutunglah dia. Gitu kan ya? Kita mau apa? Ya mbak, monggo silahkan, hatinya dijilbabin, hatinya dikerudungin, hatinya dihijab. Tapi saya kasih tahu, indikasi kalau Anda sukses mengkerudungi hati, badannya sudah dikerudungin, juga sudah dijilbab. Benar nggak? Salah nggak? Nggak salah kan ya? Maka hijaber itu udah bantuin sempurnakan. Jangan mereka katakan, lo hijab tapi masih dusta. Udah deh, masa hijab aja. Jangan gitu. Ya hijabnya nggak salah, yang salah orangnya. Maka orangnya diperbaiki. Bisa dipahami maksud saya. Jadi kita hargai, kita bantu supaya mereka menyempurnakan hijabnya. Agar jangan sampai kemudian niatnya adalah ikut-ikutan atau tren pengen dilihat. Enggak. Jadi bukan berarti kemudian kalau sebuah ibadah lantas kemudian bisa dimodifikasi sehingga orang lebih demen, lantas ibadah itu harus dimodifikasi. Contoh, sholat, udah gak keren gerakannya, kita buat aja sholat ala Gangnam Style gitu ya. Gak boleh. Itu sudah ibadah, sudah Allah tentukan. Berarti gerakannya sampai akhir zaman ya begitu. Karena juga hijab juga sama sudah Rasul tentukan, ya akhir zaman juga begitu. Jadi sebenarnya seorang hijab yang syar'i nggak perlu kemudian itu kalau itu apa namanya itu tutorial, nggak perlu. Lain apa? Sudah sangat mudah, gitu kan ya? Jadi nggak perlu tutorial lagi. Jadi kira-kira begitu. Oke, ada yang lain? Silakan Mbak, boleh. Nanti baru yang belakang. Ada yang bisa dikasih? Boleh Mbak, sini Mas. Mohon maaf Mas ya, jadi bolak-balik. Silakan.
Udah jam berapa nih? 11. 11. Kurang 10. Oke, kurang 10 ya. Oke, silakan. Assalamualaikum Pak. Ya. Jadi saya mau nanya pertama tentang produksi fashion. Ya. Fashion menurut saya tuh kayak pisau ya, bisa dapat pahala, bisa dapat Ya, dosa gitu. betul. Kita tuh kalau dapat pahala, kalau misalnya kita pakai depan suami atau misalnya kayak high heels, ada manfaat-manfaat lain gitu. Yang Betul. pertama kan jadi nggak selalu haram. Nggak Terus, selalu. jadi gimana tentang produksi? Kalau misalnya orang itu kita impor ekspor ke Amerika, dia pakainya ke tempat clubbing, entah kayak gitu-gitu, saya dosa nggak kira-kira? Pertama. Kedua, tentang misalnya hari ini, misalnya saya punya mobil harganya 1 juta, Ya. orang minjem mobil saya selama 2 hari, dia balikin mobil saya yang 100 juta sama uang 500.000. Apa bedanya sama orang yang minjem uang ke bank 100 juta dan dia balikin 100 juta itu ditambah 500.000? Kan Thanks. Itu aja. iya, udah gitu aja. Udah. Karena Makasih kalau ya. nanyanya 3 pendapatan lebih cantik. Oke, jadi gini ceritanya. Jadi yang pertama adalah tentang masalah fashion. Betul, fashion itu tidak kemudian selalu dosa. Yang dosa bukan barangnya, yang dosa aktivitasnya. Bisa dipahami? Barang tuh nggak ada dosa karena dia bukan manusia. Yang dosa itu ada aktivitas. Contoh, mohon maaf banget. Bikini dosa nggak? Bikini nggak dosa. Lah bikini kan nggak dihisap Allah. Yang dosa siapa? Orang yang pakai bikini di tengah umum. Tapi kalau dia pakai bikini di depan suaminya, dosa nggak? Pahala. Gitu kan ya? Kalau gitu boleh nggak seorang akhwat muslimah pakai bikini? Boleh di depan suaminya. Jadi itu boleh, sudah saya jelaskan tadi. Nah artinya memang betul. Lah gimana kalau kita punya toko jual bikini? Kalau kita bisa pastikan itu yang beli adalah muslimah, yang dia kerudungan, maka insya Allah itu tidak ada masalah. Tapi kalau itu yang beli adalah orang-orang yang sudah kita bisa pastikan dia pakai di luar, maka ulama ada yang berpendapat itu al-wasilatu ilal harami haramun. Sebuah wasilah atau penyelenggara atau perantara menuju keharaman, maka itu juga menjadi haram. Jelas ya di sini ya. Jadi memang kayak pisau, tapi tergantung. Kita pasti jualnya dari siapa ini? Di Gaza itu, di Palestina itu ada toko lingerie juga. Gak tahu ya, toko pakaian dalam. Yang beli siapa itu kira-kira? Ya muslimah-muslimah, bapak ibu-ibu yang mujahid itu. Gitu loh. Untuk siapa? Untuk suaminya. Maka kalau jual di sana boleh. Loh terus kita harus tanya dulu dong, lu pakai di siapa? Gitu kan? Ya enggak juga, makanya jualnya ya selektif dan gitu kan. Jadi itu kira-kira. Dan yang pertama, yang kedua, ada orang kita beli mobil 1 juta, dia pinjam 1 juta, kemudian balik 500, boleh nggak? Kalau itu akadnya sewa, boleh. Sewa akadnya. Tapi kalau akadnya kemudian minjem duit 1 juta, balik ke kita 1.500.000, itu riba. Tidak boleh. Riba adalah tambahan, ziyadah. Berarti setiap tambahan pokok adalah riba. Beda lagi gini, Mas siapa namanya Mas? Siapa namanya? Mas Rajif. Mas Rajif mau beli motor. Harganya 13 juta motornya. Lalu kemudian saya bilang, Mas punya duit nggak? Enggak. Mau kredit ya Mas ya? Jangan kredit deh, gini aja Mas. Mas, saya bayarin, beli motor namanya sih saya anterin ke dealer. Saya beli 13 juta, tapi saya jual ke Mas 16 juta. Mas boleh cicil sebulan 1 juta sampai 16 kali. Itu boleh. Paham ya? Itu murabahah, sorry. Itu namanya murabahah. Jual beli dengan kredit. Beda dengan leasing. Kalau leasing gimana? Mas, mau beli motor saya nggak Mas? Harga 13 juta Mas. Tapi harus kemudian punya bunga 6%. Itu riba. Atau Mas beli saya 16 juta Mas, 16 kali cicil. Tapi kalau Mas nggak bisa cicil bulan ketiga, nggak bisa saya tarik. Itu leasing. Bukan jual beli kayak tadi. Kalau leasing itu sewa beli. Itu beda hukumnya. Nah maka kalau kayak tadi, kalau itu sewa silahkan, monggo. Tapi kalau kemudian dia pinjam duit, itu nggak bisa. Kalau mobilnya sewa, kalau duit itu nggak bisa disewa. Nggak ada rent untuk duit. Tapi ada rent untuk barang, sewa. Jelas ya di sini? Last one. Tadi Pak, yang mana? Oke, saya jadi bingung yang mana nih. Oke, monggo silakan Mbak. Silakan Mbak. Yang pakai kerudungan abu-abu, boleh sebelahnya kasih. Boleh Mbak juga silakan berdua. Nanti ya Mbak ya sebentar ya, nggak apa-apa. Silakan berdua. Ya boleh. Ya itu. Begini. Oke. Saya di rumah tuh nggak dandan seperti yang keluar gitu ya Pak Ustadz ya. Di rumah tuh pakai daster aja biasa saya.
Tapi suami nggak protes, nggak apa-apa, suami baik itu bagaimana? Nah ini yang kedua, kebahagiaan di dunia itu adalah punya istri atau suami yang soleh. Nah bagaimana misalnya salah satu saja istrinya saja sudah mengajak saya sungguh, tapi dia mendukung saya kalau untuk majelis salim itu bagaimana Pak Ustaz? Oke, baik, terima kasih. Silakan, Mbak. Sebelahnya boleh. Terima kasih Pak Kang Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lebih mudah kan? Pertanyaan saya singkat padat ini ya. Saya akan menanyakan. Saya mempunyai seorang ibu, Pak. Ya. Tapi ibu saya itu dari kecil sampai sekarang, kebetulan saya kan dengan nenek ya, tinggal tidak pernah melaksanakan sholat 5 waktu. Ya. Untuk sementara saya karena mungkin memang sudah lama tidak bertemu dengan beliau gitu, walaupun bertemu saya selalu mengajak gitu, selalu mengajak dengan beliau, ayo sholat, kita sholat. Tapi jawabannya nanti dulu aja katanya gitu. Jadi sampai sekarang tuh saya masih bingung. Saya takut gitu. Saya takutnya mungkin saya sebagai seorang tunanetra gitu, apakah mungkin saya tidak dipandang atau bagaimana? Ya. Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab yang kedua dulu. Berarti kita sama, Mbak. Karena orang tua saya juga belum sholat 5 waktu. Karena orang tua saya masih non-muslim, orang tua saya masih Katolik, dan memang sebenarnya saya juga sama. Setiap kemudian saya pulang, saya mengajak, saya kemudian mendakwai mereka. Kadang-kadang memang miris. Kita kemana-mana dakwain orang, tapi bapak ibu kita sendiri belum muslim, tapi itulah kewajiban. Karena memang itulah kemudian sebuah hal yang memang sebuah usaha manusia, tapi semuanya kemudian kliknya itu adalah Allah. Maka hidayah itu ada 3. 1 hidayatul hulki, 2 hidayatul irsyad wal bayan, yang ketiga hidayatul taufik. Yang pertama adalah akal. Itu adalah kemudian hidayah akal. Gampangnya, hidayah akal. Hidayah akal apa? Allah katakan wahadainahu najdain. Kami tunjukkan pada mereka ada 2 jalan yang dengan akal mereka bisa pilih. Falak tahamal aqobah. Tapi jarang orang pilih jalan yang berunda-unda. Banyak yang pilih jalan yang mudah. Kenapa? Jalan maksiat itu mudah. Jalan berunda-unda itu jalan pahala, susah. Maka itu adalah yang pertama, hidayah akal, kita sudah punya. Yang kedua, hidayah irsyad wal bayan, dalam bentuk kemudian turunnya Al-Quran dan turunnya Rasul. Itu petunjuk juga. Maka Allah katakan, huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Maka juga huda, hidayah. Yang ketiga, hidayah taufik. Maka yang bisa kita lakukan adalah menyentuh akal dia dengan hidayah irsyad wal bayan, dengan hidayah Al-Quran dan As-Sunnah, menyampaikan pada mereka dengan baik. Urusan taufik itu urusan Allah, dan Allah memberikan taufik kalau orang itu mau. Yang ini yang jadi masalah, maunya ini yang susah. Nah, kalau kita kemudian ketemu ibu, sampaikan, Bu, sholat 5 waktu dong. Dibilang, enggak, nanti aja lah. Jangan dimarahin, jangan dibantah. Bagaimanapun juga, itu adalah ibu, orang tua. Seringkali saya punya teman kemudian bilang, Ustadz enak ceritainnya ideal, Ustadz sama anaknya sih, Ustadz paham Islam, wajar aja anak juga paham Islam. Ibu saya nggak seperti itu. Saya kasih tahu, bukan tugas kita menghisap dosa ibu kita. Tugas kita itu dalil dari Allah ke kita untuk memuliakan mereka. Jangan naikkan kemudian suara kita di depan mereka, hormati permintaan mereka. Kalau mereka minta, kita langsung harus penuhi. Jangan kemudian berani-beraninya untuk memarahi mereka dan sebagainya. Itu tugas kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya nasihatin, datang nasihatin lagi, datang nasihatin lagi dan sebagainya. Jangan pernah bosan. Allah catat itu pahala. Dan kalau Allah berkenan, mudah-mudahan Allah kasih dia taufik. Kalau Allah belum berkenan kasih dia taufik, argo kita tetap jalan. Argo kita tetap jalan. Toh itu yang kita mau kan ya? Kita dapat pahala daripada Allah kan ya? Itu insya Allah. Nah jadi apa kemudian dia nggak menghormati kita gara-gara kita tunanetra, gara-gara kita anaknya? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Jadi lebih baik jangan bersuzon pada dia. Lebih baik kita kemudian sampaikan aja. Jadi ingat ya, nyampein pada orang, jangan nyampein karena orangnya. Anda pasti kecewa dengan apa menjadi kemudian hasilnya. Kalau Anda nyampein karena Allah, Anda mau dipuji, Anda mau dicela, gak ngaruh. Karena Anda nyampein karena Allah. Kita diperbaiki. Jadi bukan orang diperbaiki, kita perbaiki niat kita saja lah. Jadi seperti itu lebih mudah. Mudah-mudahan mereka juga nangkapnya lebih baik. Yang pertama dia apa? Oh ya. Suaminya pakai dasar aja, suaminya nggak pernah protes. Pakai dasar aja suaminya nggak pernah protes. Apalagi pakai yang bagus, lebih keren lagi. Kan gitu kan ya? Jadi gitu. Jadi ya memang harus berpakaian yang baik di depan suaminya. Nah kenapa? Karena itu adalah bagian daripada pahala kita. Tanpa peduli kemudian kamu kok berubah sih?
dipegang keningnya. Kamu gila ya? Tiba-tiba di rumah pakai baju bagus. Ngapain lu? Ya mungkin kan dia belum biasa. Biasanya ada pakai baju yang jelek-jelek, tapi pakai bagus. Ya bilangin, jangan bilang, ya sudah kalau gitu besok-besok gak usah lagi. Jangan juga, ya bilang, dia kan demi kamu. Nah, gitu. Hati-hati di antara suami istri seringkali ada yang namanya momentum killer. Tahu momentum killer? Jadi itu suasana lagi romantis-romantis, dia kemudian malah bunuh suasana itu. Jangan dibunuh. Beli baju ke suaminya. Suaminya bilang baju, kamu beli di mana? Suaminya beli baju kepada istrinya. Kamu beli di mana? Saya beli di sini mana? Harganya berapa? Harganya 50. Mahal banget. Jangan ngomong gitu, itu momentum killer itu. Oh bagus banget, besok beli lagi ya. Gitu lebih enak. Nah, jadi jangan pakai momentum killer tadi. Nah, jadi sampai ini kan demi kamu. Dia harus tahu bahwa kemudian di dalam Islam suaminya itu harus dimulai sama istri. Nah mungkin bisa jadi jalan perubahan buat dia. Sudah suruh berkali-kali, ya sama seperti yang saya katakan tadi, perubahan tidak ada yang langsung. Bisa jadi setahun, bisa jadi 2 tahun. Saya punya adik kelas, bandel banget, gondrong, tapi saya ajak ngaji dia mau. Oke, sudah diajak ngaji, sholat subuhnya telat dulu. Saya bilang, oke lah, saya nggak bisa lagi. Sekamar sama saya, dia sekamar sama saya, berbagi kamar. Subuh saya bangunin tidur lagi. Bangun tidur lagi, suruh pergi ngaji, tidur, suruh nyumbang sedekah, malah beli speaker yang gede 500.000 dua. Wah lama-lama saya bilang, saya tuh udah nyerah sama kamu. Saya keluar dari kampus, ternyata setelah saya keluar dari kampus dia berubah. Kita nggak tahu kapan benih kita tanam tumbuh. Yang jelas yang kita tahu, tatkala kita sudah berdakwah, Allah sudah catat pahala kita dan itu yang kita pegang. Itu kan ya, insya Allah Bu, jangan menyerah. Kalau menyerah, ya sudah nggak ada apa-apa. Kalau kita menyerah, kita dapat pahala dan mungkin dia benar. Kalau kita menyerah, kita nggak dapat pahala, dia nggak dapat pahala. Contoh, kebayang nggak sih situasi kayak begini? Ini terakhir ya, saya kasih terakhir ini sebelum nanti yang terakhir sono. Saya ketika masuk Islam, apa yang dilakukan ibu saya? Termasuk tadi yang dibilang kalau suaminya nggak senang kalau dia taat tadi ya. Kemudian ada ketika saya masuk Islam, ibu saya bilang, kamu harus balik lagi agama Katolik. Saya bilang saya nggak mau. Kenapa? Ini sudah agama yang paling benar. Apa yang dilakukan ibu saya? Coba bayangin yang laki-laki, ibu kita yang kita dilahirkan dari rahimnya, dia bersujud di depan saya coba. Suruhnya saya untuk balik lagi agama yang mama. Kira-kira anda mau nggak balik lagi? Wah berat itu. Coba aja, ibu coba kepalanya di depan kita. Apa yang saya pikirin? Kalau saya nyerah hari ini, berarti saya menyerahkan bahwa dia bisa dapat hidayah dan saya dapat hidayah. Tapi kalau saya tahan hari itu, setidaknya saya nggak marah, saya cuma diam, saya cuma kemudian angkat dia. Setidaknya saya bisa melihat bisa jadi jalan bagi dia untuk dapat hidayah. Paham ya saya? Coba kalau saya nyerah di situ, wah habis dia habis, saya habis. Jadi gimana kalau kemudian sama suami tadi? Ya sudah, berusaha jangan nyerah sampai mati baru nyerah. Kan gitu kan ya? Sampai jadi duluan atau kita duluan. Yang terakhir tadi Mbak, mau silahkan Mbak. Terakhir ya. Wih, udah jam 11 lebih. Waktunya habis. Silahkan Mbak, singkat aja. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izin bertanya yang pertama, kepada siapa saja kita boleh berhijab? Kalau misalnya gini, kita boleh buka hijab maksudnya? Buka hijab ya. Kalau ke perempuan non muslim itu gimana batasannya? Okay. Terus yang kedua, di buku Ustaz tertulis tabarruj itu adalah segala perbuatan wanita yang menarik perhatian laki-laki, baik diniatkan ataupun tidak. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Jadi ini, ada orang bilang, enggak kok saya beda ini cuma untuk diri saya sendiri kok, cuma untuk kepuasan pribadi aja. Sebenarnya enggak. Banyak perempuan ngomong begitu, tapi tanpa sadar mereka suka diperhatikan laki-laki. Iya atau iya? Memang begitulah. Karena itulah fitrahnya perempuan suka diperhatiin. Bajunya bagus banget, gombal kamu, tapi senang berbunga-bunga hati. Nah itu memang biasa, itu fitrah. Nah jadi itu maksud saya. Jadi diniatkan untuk bersolek atau tidak diniatkan untuk bersolek sehingga menarik perhatian, itu tetap tidak dilakukan oleh perempuan. Itu yang pertama. Yang kedua, pada siapa saja kita boleh membuka hijab kita? Pada orang-orang yang ditampilkan dalam surat An-Nur ayat 31. Boleh dibaca di situ. Saya maksudnya banyak. Bapak kita, bapak mertua, boleh. Bapak kita, bapak mertua, ibu, paman tapi berlainan pendapat. Karena ada hadis, ada punya ayat yang lain, paman itu mahram, tapi tetap harus pakai kerudung di depan dia. Ada hadis yang lain begitu. Nah, jadi bukan paman ya, sepupu perempuan, terus kemudian wanita-wanita muslim. Nah, tapi tidak diterangkan wanita-wanita non muslim.
Kalau gitu wanita non muslim boleh nggak melihat aurat kita? Ulama berbeda pendapat. Berdasarkan surat An-Nur, maka Ibnu Katsir mengatakan mereka tidak boleh melihat aurat kita. Kita, teman-teman kali ya, bukan kita. Jadi teman-teman itu nggak boleh melihat aurat oleh non muslim. Tapi Ibnu Katsir menyampaikan pendapat yang lain bahwa itu karena ditakutkan mereka membuka aib kita atas apa yang mereka lihat. Jadi mereka lihat kita kan ya. Nah, nanti cerita, itu tau nggak? Nah, itu bahaya tuh. Dia membuka aibnya tuh. Nah, ini yang nggak boleh. Maka Ibnu Katsir bilang bahwa seyogyanya mereka tidak melihat. Ulama-ulama yang mengatakan dalam perkara-perkara khusus maka itu menjadi boleh kalau kita bisa menjaga dia nggak ember. Contoh, sekosan berdua sama cewek non muslim. Memang harus begitu. Nggak bisa lagi nggak. Sekamar sama non muslim, boleh nggak kita buka aurat? Nasihatin dulu, yang kamu lihat itu cuma untuk kamu lihat saja. Tapi tidak boleh diceritakan sama saya keluar karena di dalam agama saya kita nggak boleh buka aib keluar. Itu boleh. Kalau benar-benar terpaksa. Jadi kira-kira gitu. Jelas ya? Oke, baik, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kalau ada kebaikan hanya dari Allah tentunya. Kalau ada yang salah saya mohon maaf sekali. Sorry nggak sempat menjelaskan yang tentang udah putusin aja. Yang jelas, Bapak Ibu sekalian, hati-hati dengan yang namanya pacaran. Karena kenapa? Survei tahun 2006 mengatakan bahwa Kompas mengeluarkan bahwa sekitar 51% warga Jakarta itu perempuan sudah tidak perawan. Di Bandung lebih parah, 54%. Itu 2006. Ada banyak mengatakan enggak, ini salah. Disurvei lagi tahun 2008 oleh KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Ternyata didapatkan 62,7% remaja SMP di Jakarta tidak perawan. 62,7%. Banyak orang merasa enggak, ini salah. Disurvei lagi tahun 2012 kemarin di Surabaya, 44% remaja SMA mengatakan bahwa boleh berhubungan seks asal dengan pacarnya dan asal sama suka dan awalnya semua dari pacaran. Maka memang betul zina tidak selalu diawali dari pacaran, tapi pacaran selalu mengakhiri dengan zina. Selalu zina diawali dengan pacaran. Nah, kenapa selalu zina diawali dengan pacaran? Kita nggak bahas wanita tunasusila ya. Yang kita bahas adalah orang-orang SMP ini. Awalnya di mana? Pacaran. Ngeri. Nah, kenapa? Pacaran itu bisa menghilangkan akal sehingga wanita bisa berbuat tanpa dia sadar karena laki-laki pintar. Kenapa laki-laki pintar? Fitrahnya laki-laki memang penggoda, gombal. Itu fitrah mereka dan itu nggak salah. Fitrahnya perempuan sialnya suka digombali. Gombalnya laki-laki itu berguna ketika sudah nikah, menjaga keutuhan rumah tangga. Tapi kalau kemudian belum nikah itu bahaya dan banyak sekali cara-cara digunakan jebakan-jebakan supaya wanita bisa kemudian menyerahkan segala-galanya. Yang jelas saya sebagai laki-laki dulu ketika saya masih kemudian dulu ketika saya masih SMA saya tahu persis bahwa kalau saya pengen saya bisa membuat wanita melakukan apapun. Serius. Caranya gimana? Banyak. Salah satunya nih saya kasih tahu yang sangat mengerikan dari pacaran. Contoh nih, gimana cara membuat dia melakukan apapun? Contoh gini. Ini kisah nyata ya, ini ada yang laporin, saya buat di dalam buku Udah Putusin Aja di bab yang paling depan. Ketika kemudian orang banyak baca, orang bilang, Ustaz, apa ini gak terlalu vulgar nih? Email yang di depan surat Udah Putusin Aja itu emailnya. Saya bilang, itu emailnya sudah saya sensor 70% sehingga jadi seperti itu. Yang ada jauh lebih mengerikan lagi. Ceritanya begini. Ada seorang laki-laki, dia pacaran, dia sudah umur 21 tahun. Dia ngomong sama ceweknya begini, Dik, saya sudah 21 tahun, tapi saya belum pernah berhubungan dengan siapapun. Tapi saya tahu awalnya nggak begitu. Awalnya begini cara menjebak wanita, boleh melakukan apapun. Dia bilang gini, pacarnya cerita, Dik, menurut kamu gimana? Kita sudah 4 tahun, kira-kira gimana? Abang baik nggak? Wah, abang baik banget. Nggak ada deh yang sebaya abang. Pernah nggak abang membayangkan adik? Nggak pernah sama sekali. Ada nggak saya nggak sama abang sayang sebesar dunia. Sama abang juga sayang pada adik dan abang berjanji abang pasti akan kemudian membuatkan masa depan yang paling indah buat adik. Tapi Dik, saya tuh ada satu yang mau saya omongkan. Mau ngomong bang? Ini penting banget. Terus ngomong, tapi abang gak enak. Gak apa-apa bang, ngomong aja bang. Tapi abang gak enak. Gak apa-apa bang, ngomong aja. Ya jadi gini. Tapi jangan jadi Nah kenapa gak jadi marah? Apa sih? Emang penting apa sih? Enggak, saya takut ada yang marah. Emang ngomong apa? Nggak usah. Nggak apa-apa bang, nggak apa-apa. Bener nggak marah? Bener nggak marah? Bener. Oke, kalau itu saya ngomong. Asal jadi. Penasaran nggak? Penasaran kan? Gini. Abang sudah 21 tahun, tapi belum pernah sama sekali megang wanita. Tapi abang tahu sih, adik pasti nggak mau. Cuma ya itu cuma main-main aja lah, nggak apa-apa lah. Abang benar-benar mau.
Itu sering nggak terjadi conversation seperti itu? Ngeri banget. Abang benar-benar mau. Ada nggak apa-apa? Setan yang muncul. Kapan baru sadarnya? Ketika sudah terjadi baru nangis. Lamanya ini awalnya begitu tuh. Karena yang namanya pacar tuh sangat membuat akal tuh hilang. Itu banyak terjadi. Serius, saya nggak pernah bohong. Kemarin di BSD, ketika saya baru ngisi, nah udah putusin aja, langsung datang 10 atau 12 email. Cerita apa? Sudah kebablasan. Serius. Nah makanya jangan deket-deket. Sudah tahu cowok seperti itu. Enggak usah, saya nggak ngapa-ngapain kok pacaran. Ya nggak ngapa-ngapain, ya ngapain pacaran? Ustaz, saya cuma pegangan tangan doang. Kalau cowok Anda cuma cukup pegangan tangan doang, harus hati-hati. Coba cek baik-baik, jangan-jangan dia bukan cowok. Karena cowok gak akan mau cuma sampai pegangan tangan, gak akan cukup sampai pegangan tangan. Betul begitu? Paham ya? Kalau gitu cowoknya dong memang yang punya nafsu. Memang cowok nafsu. Kalau cowok gak nafsu, gak ada kita. Gitu kan ya? Maka kalau sudah tahu cowok nafsu, jangan dipancing. Gitu loh, bisa paham ya? Nanti sisanya selanjutnya monggo dapatkan bukunya juga promosi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جنود الفداء أعدوا الشباب